Bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping kemudian disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak Polri akan menggandeng sejumlah institusi termasuk FBI untuk melakukan pengecekan barang bukti uang dolar dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Pemeriksaan dilakukan sebelum seluruh barang bukti dan penanganan perkara dilimpahkan ke Kejagung. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangan pada Senin 13 Juli mengatakan, pemeriksaan barang bukti akan melibatkan Kedubes Amerika Serikat, Kedubes Singapura, dan Bank Indonesia. Menurut Budi, pemeriksaan ini sebagai bagian dari validasi barang bukti sebelum pelimpahan ke Kejagung. Adapun hasil pemeriksaan terhadap mata uang asing maupun barang bukti lain akan disampaikan bertahap sesuai perkembangan penyidikan. Selain falas, penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 74 keping emas seberat 74 kg. Hasil uji laboratorium tersebut diperkirakan akan keluar dalam 2 hari. Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri melimpahkan penyidikan 3 perkara dugaan korupsi dan TPPU ke Kejagung. Menurut Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto, pelimpahan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua institusi agar proses penyidikan berlanjut secara terpadu. Adapun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terlihat menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejagung Jakarta Selatan pada Senin siang. Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin menepis anggapan bahwa hubungan kedua institusi tersebut tak harmonis. Menurutnya, pertemuan merupakan agenda silaturahmi yang rutin dilakukan dan bukan sesuatu yang baru. Barang bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping kemudian disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak lanjut penanganan perkara sehingga penyerahan barang bukti ini akan dilakukan uji lab dari Pegadaian. Untuk mempersingkat waktu, sekarang mungkin kami beri waktu ke Pak Rudika menyampaikan. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Budi untuk kami dari Pegadaian tentunya terima kasih atas percaya yang diberikan untuk kerjasama kolaborasi kami dengan institusi kepolisian dalam hal ini melakukan pengecekan nantinya terhadap barang bukti yang mungkin sudah dilakukan oleh Pak Budi. Terkait pengecekannya sendiri nanti kami menunggu koordinasi secara langsung akan dilaksanakan. Kalau dari kami, PT Pegadaian itu akan melakukan pengujian secara teknis terhadap barang bukti berupa emas yang tadi sudah kami lakukan cek awal ya Pak, berupa 74 keping, mungkin sekitar kepingnya itu berat 1 kilogram. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sementara itu ya rekan-rekan, kita akan sampaikan kembali nanti termasuk tentang barang bukti. Ini ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas sebelah kanan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang dolar, US dollar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi,
ujinya itu nanti dilakukan di web, hasilnya akan disampaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Itu ya teman-teman. Oke. Indikatornya apa sih yang kita? Karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas saya kan bukan emas seperti yang dijual di pasaran kayak mungkin dalam bentuk indikatornya yang diuji apa aja? Kejaksaan Agung memastikan akan independen dan profesional dalam penanganan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang dilimpahkan oleh Polri. Terkait penanganan perkara, Kejagung akan membentuk tim khusus yang diisi oleh orang-orang tertentu guna meminimalisir konflik kepentingan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penanganan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna dalam keterangan di Gedung Kejagung Jakarta Senin 13 Juli. Anang berujar Kejagung tak menutup kemungkinan untuk berkoordinasi dengan Polri yang menangani dari awal kasus guna mempelajari duduk perkara. Selain itu, Kejagung juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan supervisi guna menjaga independensi proses penyidikan. Ia menambahkan proses penyidikan juga akan berada dalam pengawasan Komisi 3 DPR. Anang menegaskan Kejagung akan bersikap terbuka dalam penanganan perkara namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Sementara itu dalam kesempatan terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya akan mengecek surat permohonan bantuan supervisi dari Kejagung terkait penanganan perkara ex-Jampitsus. Menurut Budi, KPK saat ini terus memantau dan mengikuti perkembangan kasus yang menyeret Febri Adriansyah tersebut. Budi menyoroti komitmen kuat kepolisian dan Kejagung yang saling bersinergi ketika Polri melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan pada akhir pekan lalu. Lembaga anti rasuah itu meyakini tim penyidik Kejagung akan bekerja secara profesional saat melengkapi berkas penyidikan tahap awal ini. Oh, enggak ada. Bukan, silakan aja. Yang jelas kan kalau kemarin Komisi 3 menyatakan akan ikut mengawasi pelaksanaan. Karena ini menjadi perkara sorotan publik yang cukup, dan otomatis kami juga harus hati-hati dan kami akan terbuka dalam hal-hal tertentu ya. Tapi kalau materi penyidikan itu lagi nggak bisa kita terbuka karena itu strategi bagi penyidik untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Supervisi dari KPK. Ya intinya kita nanti Pak Jampitsus akan membentuk tim penyidik di Kejaksaan orang-orang yang ditentukan. Ya, nanti khususnya itu orang-orang tertentu yang meminimalisir tidak ada konflik interest dengan yang sampai saja. Supervisi dari KPK nanti mekanismenya seperti apa, Pak? Ya umumnya kan di KPK itu ada lembaga supervisi. Itu akan mensupervisi penanganan perkara ini. Dan kita akan bekerja sama. Pak, hari ini benar nggak Pak Don Vito diperiksa, Pak? Baru dengar ini dari saya belum tahu. Nggak ada. Ya. Pak, soal pengamanan TNI Pak kepada yang melekat kepada FA ini Pak, apakah sekarang sudah ditarik? Sudah tidak ada. Ya, karena TNI itu melekat karena jabatan. Setelah itu tidak ada. Ya, baik. Terima kasih. Penahanan terhadap Pak Elsa, Yang pertama, kalau kita merujuk pada Undang-Undang 19/2019, KPK memang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi ataupun supervisi kepada instansi yang punya tugas kewenangan dalam pemberantasan korupsi, ya, termasuk dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam hal ini kejaksaan ataupun kepolisian. Dalam konteks koordinasi dan supervisi juga sudah sering kami lakukan sejumlah perkara baik di pusat maupun di daerah, banyak yang kami koordinasikan ketika aparat penegak hukum mengalami kendala atau memerlukan bantuan dukungan dari KPK, misalnya untuk menghadirkan ahli, ya, untuk memberikan berbagai pandangan dan analisis dalam proses penyidikan. Nah, hal-hal demikian itu memang terbuka kemungkinan untuk KPK bersama aparat penegak hukum lain melakukan koordinasi ataupun supervisi terhadap suatu penanganan perkara. Nah, berkaitan dengan perkara yang sekarang sedang bergulir di Kejaksaan Agung, kita juga terus mengikuti dan memantau prosesnya. Nah, karena ini memang penyidikannya juga masih di tahap awal, baru hari Sabtu
waktu ya kemarin dilakukan pelimpahan dari kepolisian ke Kejaksaan Agung, dan kita juga sudah melihat komitmen kuat antara kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk terus bersinergi ke depannya dalam proses penyidikan perkara ini, sehingga kami juga meyakini penanganan perkara ini akan berjalan sesuai dengan mekanismenya. Penyidik akan bekerja profesional sehingga bisa segera dilengkapi berkas penyidikan dalam perkara ini, dan tentu KPK juga mendukung penuh upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian maupun Kejaksaan. Bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping, kemudian disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak Polri akan menggandeng sejumlah institusi termasuk FBI untuk melakukan pengecekan barang bukti uang dolar dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Pemeriksaan dilakukan sebelum seluruh barang bukti dan penanganan perkara dilimpahkan ke Kejagung. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangan pada Senin 13 Juli mengatakan, pemeriksaan barang bukti akan melibatkan Kedubes Amerika Serikat, Kedubes Singapura, dan Bank Indonesia. Menurut Budi, pemeriksaan ini sebagai bagian dari validasi barang bukti sebelum pelimpahan ke Kejagung. Adapun hasil pemeriksaan terhadap mata uang asing maupun barang bukti lain akan disampaikan bertahap sesuai perkembangan penyidikan. Selain falas, penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 74 keping emas seberat 74 kg. Hasil uji laboratorium tersebut diperkirakan akan keluar dalam 2 hari. Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri melimpahkan penyidikan 3 perkara dugaan korupsi dan TPPU ke Kejagung. Menurut Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto, pelimpahan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua institusi agar proses penyidikan berlanjut secara terpadu. Adapun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terlihat menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejagung Jakarta Selatan pada Senin siang. Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin menepis anggapan bahwa hubungan kedua institusi tersebut tak harmonis. Menurutnya, pertemuan merupakan agenda silaturahmi yang rutin dilakukan dan bukan sesuatu yang baru. Barang bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping, kemudian disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak lanjut penanganan perkara, sehingga penyerahan barang bukti ini akan dilakukan uji lab dari Pegadaian. Untuk mempersingkat waktu, silakan mungkin kami beri waktu ke Pak Rubika menyampaikan. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Budi. Kami dari PT Pegadaian tentunya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk kerjasama kolaborasi kami dengan institusi kepolisian dalam hal ini melakukan pengecekan nantinya terhadap barang bukti yang mungkin sudah dilakukan oleh Pak Budi. Terkait pengecekannya sendiri, nanti kami menunggu koordinasi secara langsung akan dilaksanakan. Kalau dari kami, PT Pegadaian itu akan melakukan pengujian secara teknis terhadap barang bukti berupa emas yang tadi sudah kami lakukan cek awal ya Pak, berupa 74 keping, mungkin sekitar 74 kepingnya itu berat 1 kg. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sementara itu ya rekan-rekan, kita akan sampaikan kembali nanti termasuk tentang barang bukti. Ini ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari
teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan nanti hasilnya dari 74 land bank ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di lab. Hasilnya akan disampaikan dalam 1-2 hari ini. Itu ya, teman-teman. Nah, oke. Indikatornya apa sih yang kita? Karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas saya kan bukan emas seperti yang dijual di pasaran kayak mungkin dalam bentuk. Nah, indikatornya yang diuji apa? Ada misalkan. Kejaksaan Agung memastikan akan independen dan profesional dalam penanganan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang dilimpahkan oleh Polri. Terkait penanganan perkara, Kejagung akan membentuk tim khusus yang diisi oleh orang-orang tertentu guna meminimalisir konflik kepentingan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penanganan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna dalam keterangan di Gedung Kejagung Jakarta Senin 13 Juli. Anang berujar Kejagung tak menutup kemungkinan untuk berkoordinasi dengan Polri yang menangani dari awal kasus guna mempelajari duduk perkara. Selain itu, Kejagung juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan supervisi guna menjaga independensi proses penyidikan. Ia menambahkan proses penyidikan juga akan berada dalam pengawasan Komisi 3 DPR. Anang menegaskan Kejagung akan bersikap terbuka dalam penanganan perkara namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Sementara itu dalam kesempatan terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya akan mengecek surat permohonan bantuan supervisi dari Kejagung terkait penanganan perkara ex-Jampitsus. Menurut Budi, KPK saat ini terus memantau dan mengikuti perkembangan kasus yang menyeret Febri Adriansyah tersebut. Budi menyoroti komitmen kuat kepolisian dan Kejagung yang saling bersinergi ketika Polri melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan pada akhir pekan lalu. Lembaga anti rasuah itu meyakini tim penyidik Kejagung akan bekerja secara profesional saat melengkapi berkas penyidikan tahap awal ini. Oh, enggak ada. Bukan, silakan aja. Yang jelas kan kalau kemarin Komisi 3 menyatakan akan ikut mengawasi pelaksanaan. Karena ini menjadi perkara sorotan publik yang cukup, dan otomatis kami juga harus hati-hati dan kami akan terbuka dalam hal-hal tertentu ya. Tapi kalau materi penyidikan itu lagi nggak bisa kita terbuka karena itu strategi bagi penyidik untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Supervisi dari KPK. Ya intinya kita nanti Pak Jampitsus akan membentuk tim penyidik di Kejaksaan orang-orang yang ditentukan. Ya, nanti khususnya itu orang-orang tertentu yang meminimalisir tidak ada konflik interest dengan yang sampai saja. Supervisi dari KPK nanti mekanismenya seperti apa, Pak? Ya umumnya kan di KPK itu ada lembaga supervisi. Itu akan mensupervisi penanganan perkara ini. Dan kita akan bekerja sama. Pak, hari ini benar nggak Pak Don Vito diperiksa, Pak? Baru dengar ini dari saya belum tahu. Nggak ada. Pak, soal pengamanan TNI Pak kepada yang melekat kepada FA ini Pak, apakah sekarang sudah ditarik? Sudah tidak. Ya, karena PNI itu melekat karena jabatan. Setelah itu tidak ada. Ya, baik. Terima kasih. Penahanan terhadap Pak FA Cukup ya. Yang pertama, kalau kita merujuk pada Undang-Undang 19/2019, KPK memang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi ataupun supervisi pada instansi yang punya tugas kewenangan dalam pemberantasan korupsi, ya, termasuk dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam hal ini kejaksaan ataupun kepolisian. Dalam konteks koordinasi dan supervisi juga sudah sering kami lakukan sejumlah perkara baik di pusat maupun di daerah, banyak yang kami koordinasikan ketika aparat penegak hukum mengalami kendala atau memerlukan bantuan dukungan dari KPK, misalnya untuk menghadirkan ahli, ya, untuk memberikan berbagai pandangan dan analisis dalam proses penyidikan. Nah, hal-hal demikian itu memang terbuka kemungkinan
tentu KPK bersama aparat penegak hukum lain melakukan koordinasi ataupun supervisi terhadap suatu penanganan perkara. Nah, berkaitan dengan perkara yang sekarang sedang bergulir di Kejaksaan Agung, kita juga terus mengikuti dan memantau prosesnya. Nah, karena ini memang penyidikannya juga masih di tahap awal, baru Sabtu ya kemarin dilakukan pelimpahan dari kepolisian ke Kejaksaan Agung, dan kita juga sudah melihat komitmen kuat antara kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk terus bersinergi ke depannya dalam proses penyidikan perkara ini, sehingga kami juga meyakini penanganan perkara ini akan berjalan sesuai dengan mekanismenya. Penyidik akan bekerja profesional sehingga bisa segera dilengkapi berkas penyidikan dalam perkara ini, dan tentu KPK juga mendukung penuh upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian maupun Kejaksaan Agung. Bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping, kemudian disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak Polri akan menggandeng sejumlah institusi termasuk FBI untuk melakukan pengecekan barang bukti uang dolar dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Pemeriksaan dilakukan sebelum seluruh barang bukti dan penanganan perkara dilimpahkan ke Kejagung. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangan pada Senin 13 Juli mengatakan, pemeriksaan barang bukti akan melibatkan Kedubes Amerika Serikat, Kedubes Singapura, dan Bank Indonesia. Menurut Budi, pemeriksaan ini sebagai bagian dari validasi barang bukti sebelum pelimpahan ke Kejagung. Adapun hasil pemeriksaan terhadap mata uang asing maupun barang bukti lain akan disampaikan bertahap sesuai perkembangan penyidikan. Selain falas, penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 74 keping emas seberat 74 kg. Hasil uji laboratorium tersebut diperkirakan akan keluar dalam 2 hari. Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri melimpahkan penyidikan 3 perkara dugaan korupsi dan TPPU ke Kejagung. Menurut Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto, pelimpahan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua institusi agar proses penyidikan berlanjut secara terpadu. Adapun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terlihat menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejagung Jakarta Selatan pada Senin siang. Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin menepis anggapan bahwa hubungan kedua institusi tersebut tak harmonis. Menurutnya, pertemuan merupakan agenda silaturahmi yang rutin dilakukan dan bukan sesuatu yang baru. Barang bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping, kemudian disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak lanjut penanganan perkara, sehingga penyerahan barang bukti ini akan dilakukan uji lab dari Pegadaian. Nah, itu mempersilakan waktu, silakan mungkin kami beri waktu Pak Rudika menyampaikan. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Budi. Kami dari Gedung Kejagung tentunya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk kerjasama kolaborasi kami dengan institusi kepolisian dalam hal ini melakukan pengecekan nantinya terhadap barang bukti yang mungkin sudah dilakukan oleh Pak Budi. Terkait pengecekannya sendiri, nanti kami menunggu koordinasi secara langsung akan dilaksanakan. Kalau dari kami, PT Pegadaian itu akan melakukan pengujian secara teknis terhadap barang bukti berupa emas yang tadi sudah kami lakukan cek awal ya Pak, berupa 74 keping, mungkin sekitar kepingnya itu berat 1 kilogram. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sementara itu ya rekan-rekan, kita akan sampaikan kembali nanti termasuk tentang barang bukti. Ini ada
Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Kejadian Pusat sudah menyampaikan nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di lab. Hasilnya akan disampaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Itu ya, teman-teman. Nah, Oke. Indikatornya apa sih yang kita? Karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas cair kan bukan seperti yang dijual di pasaran kayak mungkin dalam bentuk indikatornya yang diuji apa? Ada mencatat. Kejaksaan Agung memastikan akan independen dan profesional dalam penanganan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang dilimpahkan oleh Polri. Terkait penanganan perkara, Kejagung akan membentuk tim khusus yang diisi oleh orang-orang tertentu guna meminimalisir konflik kepentingan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penanganan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna dalam keterangan di Gedung Kejagung Jakarta, Senin 13 Juli. Anang berujar, Kejagung tak menutup kemungkinan untuk berkoordinasi dengan Polri yang menangani dari awal kasus guna mempelajari duduk perkara. Selain itu, Kejagung juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan supervisi guna menjaga independensi proses penyidikan. Ia menambahkan proses penyidikan juga akan berada dalam pengawasan Komisi 3 DPR. Anang menegaskan, Kejagung akan bersikap terbuka dalam penanganan perkara namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Sementara itu dalam kesempatan terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya akan mengecek surat permohonan bantuan supervisi dari Kejagung terkait penanganan perkara ex-Jampitsus. Menurut Budi, KPK saat ini terus memantau dan mengikuti perkembangan kasus yang menyeret Febri Adriansyah tersebut. Budi menyoroti komitmen kuat kepolisian dan Kejagung yang saling bersinergi ketika Polri melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan pada akhir pekan lalu. Lembaga anti rasuah itu meyakini tim penyidik Kejagung akan bekerja secara profesional saat melengkapi berkas penyidikan tahap awal ini. Oh, enggak ada. Bukan, silakan aja. Yang jelas kan kalau kemarin Komisi 3 menyatakan akan ikut mengawasi pelaksanaan. Karena ini menjadi perkara sorotan publik yang cukup, dan otomatis kami juga harus hati-hati dan kami akan terbuka dalam hal-hal tertentu ya. Tapi kalau materi penyidikan itu lagi nggak bisa kita terbuka karena itu strategi bagi penyidik untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Supervisi dari KPK. Ya intinya kita nanti Pak Jampitsus, PLT Jampitsus akan membentuk tim penyidik di Kejaksaan orang-orang yang ditentukan. Ya, nanti khususnya itu orang-orang tertentu yang meminimalisir tidak ada konflik interest dengan yang sampai saja. Supervisi dari KPK nanti mekanismenya seperti apa, Pak? Ya umumnya kan di KPK itu ada lembaga supervisi. Itu akan mensupervisi penanganan perkara ini. Dan kita akan bekerja sama. Pak, hari ini benar nggak Pak Don Rito diperiksa, Pak? Baru dengar itu dari saya belum tahu. Nggak ada. Pak, soal pengamanan TNI Pak kepada yang melekat kepada FA ini Pak, apakah sekarang sudah ditarik? Sudah tidak ada. Ya, karena TNI itu melekat karena jabatan. Setelah itu tidak ada. Ya, baik. Terima kasih. Penahanan terhadap Pak Elsa, Cukup ya. penahanan. Yang pertama, kalau kita merujuk pada Undang-Undang 19/2019, KPK memang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi ataupun supervisi kepada instansi yang punya tugas kewenangan dalam pemberantasan korupsi, ya, termasuk dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam hal ini kejaksaan ataupun kepolisian.
Dalam konteks koordinasi dan supervisi ini juga sudah sering kami lakukan sejumlah perkara baik di pusat maupun di daerah, banyak yang kami koordinasikan agar aparat penegak hukum mengalami kendala atau memerlukan bantuan dukungan dari KPK, misalnya untuk menghadirkan ahli, memberikan berbagai pandangan dan analisis dalam proses penyidikan. Nah, hal-hal demikian itu memang terbuka kemungkinan itu KPK bersama aparat penegak hukum lain melakukan koordinasi ataupun supervisi terhadap suatu penanganan perkara. Nah, berkaitan dengan perkara yang sekarang sedang bergulir di Kejaksaan Agung, kita juga terus mengikuti dan memantau prosesnya. Dan karena ini memang penyidikannya juga masih di tahap awal, baru Sabtu ya kemarin dilakukan pelimpahan dari kepolisian ke Kejaksaan Agung, dan kita juga sudah melihat komitmen kuat antara kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk terus bersinergi ke depannya dalam proses penyidikan perkara ini, sehingga kami juga meyakini penanganan perkara ini akan berjalan sesuai dengan mekanismenya. Penyidik akan bekerja profesional sehingga bisa segera dilengkapi berkas penyidikan dalam perkara ini. Dan tentu KPK juga mendukung penuh upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian maupun Kejaksaan Agung. Bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 petik, kemudian disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak Polri akan menggandeng sejumlah institusi termasuk FBI untuk melakukan pengecekan barang bukti uang dolar dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Pemeriksaan dilakukan sebelum seluruh barang bukti dan penanganan perkara dilimpahkan ke Kejagung. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangan pada Senin 13 Juli mengatakan, pemeriksaan barang bukti akan melibatkan Kedubes Amerika Serikat, Kedubes Singapura, dan Bank Indonesia. Menurut Budi, pemeriksaan ini sebagai bagian dari validasi barang bukti sebelum pelimpahan ke Kejagung. Adapun hasil pemeriksaan terhadap mata uang asing maupun barang bukti lain akan disampaikan bertahap sesuai perkembangan penyidikan. Selain falas, penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 74 keping emas seberat 74 kg. Hasil uji laboratorium tersebut diperkirakan akan keluar dalam 2 hari. Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri melimpahkan penyidikan 3 perkara dugaan korupsi dan TPPU ke Kejagung. Menurut Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto, pelimpahan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua institusi agar proses penyidikan berlanjut secara terpadu. Adapun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terlihat menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejagung Jakarta Selatan pada Senin siang. Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin menepis anggapan bahwa hubungan kedua institusi tersebut tak harmonis. Menurutnya, pertemuan merupakan agenda silaturahmi yang rutin dilakukan dan bukan sesuatu yang baru. Barang bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 petik, kemudian disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak lanjut penanganan perkara, sehingga penyerahan barang bukti ini akan dilakukan uji lab dari Pegadaian. Untuk mempersingkat waktu, silakan mungkin kami beri waktu ke Pak Rubika menyampaikan. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Budi. Kami dari Bpn Pegadaian tentunya berterima kasih atas kepada yang diberikan untuk kerjasama kolaborasi kami dengan institusi kepolisian dalam hal ini melakukan pengecekan nantinya terhadap barang bukti yang mungkin sudah dilakukan oleh Pak Budi. Terkait pengecekannya sendiri, nanti kami menunggu koordinasi secara langsung akan dilaksanakan
Kalau dari kami, PT Pegadaian itu akan melakukan pengujian secara teknis terhadap barang bukti berupa emas yang tadi sudah kami lakukan cek awal ya Pak, berupa 74 keping, mungkin sekitar kepingnya itu berat 1 kilogram. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sebenarnya itu ya rekan-rekan, kita akan sampaikan kembali nanti termasuk tentang barang bukti. Ini ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di lab. Hasilnya akan disampaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Itu ya teman-teman. Indikatornya apa sih yang kita? Karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas saya kan bukan emas seperti yang dijual di pasaran kan dalam bentuk indikatornya yang demikian aja. Kejaksaan Agung memastikan akan independen dan profesional dalam penanganan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang dilimpahkan oleh Polri. Terkait penanganan perkara, Kejagung akan membentuk tim khusus yang diisi oleh orang-orang tertentu guna meminimalisir konflik kepentingan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penanganan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, dalam keterangan di Gedung Kejagung Jakarta, Senin 13 Juli. Anang berujar, Kejagung tak menutup kemungkinan untuk berkoordinasi dengan Polri yang menangani dari awal kasus guna mempelajari duduk perkara. Selain itu, Kejagung juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan supervisi guna menjaga independensi proses penyidikan. Ia menambahkan proses penyidikan juga akan berada dalam pengawasan Komisi 3 DPR. Anang menegaskan, Kejagung akan bersikap terbuka dalam penanganan perkara, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya akan mengecek surat permohonan bantuan supervisi dari Kejagung terkait penanganan perkara ex-Jampitsus. Menurut Budi, KPK saat ini terus memantau dan mengikuti perkembangan kasus yang menyeret Febri Adriansyah tersebut. Budi menyoroti komitmen kuat kepolisian dan Kejagung yang saling bersinergi ketika Polri melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan pada akhir pekan lalu. Lembaga anti rasuah itu meyakini tim penyidik Kejagung akan bekerja secara profesional saat melengkapi berkas penyidikan tahap awal ini. Oh, enggak ada. Bukan, silakan aja. Yang jelas kan kalau kemarin Komisi 3 menyatakan akan ikut mengawasi pelaksanaan. Karena ini menjadi perkara sorotan publik yang cukup, dan otomatis kami juga harus hati-hati dan kami akan terbuka dalam hal-hal tertentu ya. Tapi kalau materi penyidikan itu bagi nggak bisa kita terbuka karena itu strategi bagi penyidik untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Tadi supervisi dari KPK. Ya, intinya kita nanti Pak Jampitsus akan membentuk tim penyidik di Kejaksaan, orang-orang yang ditentukan. Ya, nanti khususnya itu orang-orang tertentu yang meminimalisir tidak ada konflik interest dengan yang satu saja. Supervisi dari KPK nanti mekanismenya seperti apa, Pak? Ya, umumnya kan di KPK itu ada lembaga supervisi. Itu akan mensupervisi penanganan perkara ini. Dan kita akan bekerja sama. Pak, hari ini benar nggak Pak Don Vito diperiksa, Pak? Baru dengar itu dari saya belum tahu. Nggak ada. Pak, soal pengamanan TNI Pak kepada yang melekat kepada FA ini Pak, apakah sekarang sudah ditarik? Sudah tidak ada. Ya, karena TNI itu melekat karena jabatan. Setelah itu tidak ada, ya.
Baik, terima kasih. Penahanan terhadap Pak Yosna, apakah Cukup ya. ada waktu dekat Cukup ya. penahanan? Yang pertama, kalau kita merujuk pada Undang-Undang 19/2019, KPK memang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi ataupun supervisi pada instansi yang punya tugas kewenangan dalam pemberantasan korupsi, ya, termasuk dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam hal ini kejaksaan ataupun kepolisian. Dalam konteks koordinasi dan supervisi ini juga sudah sering kami lakukan sejumlah perkara baik di pusat maupun di daerah, banyak yang kami koordinasikan ketika aparat penegak hukum mengalami kendala atau memerlukan bantuan dukungan dari KPK, misalnya untuk menghadirkan ahli, ya, untuk memberikan berbagai pandangan dan analisis dalam proses penyidikan. Nah, hal-hal demikian itu memang terbuka kemungkinan untuk KPK bersama aparat penegak hukum lain melakukan koordinasi ataupun supervisi terhadap suatu penanganan perkara. Nah, berkaitan dengan perkara yang sekarang sedang bergulir di Kejaksaan Agung, kita juga terus mengikuti dan memantau prosesnya. Nah, karena ini memang penyidikannya juga masih di tahap awal, baru Sabtu ya kemarin dilakukan pelimpahan dari kepolisian ke Kejaksaan Agung, dan kita juga sudah melihat komitmen kuat antara kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk terus bersinergi ke depannya dalam proses penyidikan perkara ini, sehingga kami juga meyakini penanganan perkara ini akan berjalan sesuai dengan mekanismenya. Penyidik akan bekerja profesional sehingga bisa segera dilengkapi berkas penyidikan dalam perkara ini. Dan tentu KPK juga mendukung penuh upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian maupun Kejaksaan Agung. Bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping, kemudian disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak Polri akan menggandeng sejumlah institusi termasuk FBI untuk melakukan pengecekan barang bukti uang dolar dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Pemeriksaan dilakukan sebelum seluruh barang bukti dan penanganan perkara dilimpahkan ke Kejagung. Kapitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangan pada Senin 13 Juli mengatakan, pemeriksaan barang bukti akan melibatkan Kedubes Amerika Serikat, Kedubes Singapura, dan Bank Indonesia. Menurut Budi, pemeriksaan ini sebagai bagian dari validasi barang bukti sebelum pelimpahan ke Kejagung. Adapun hasil pemeriksaan terhadap mata uang asing maupun barang bukti lain akan disampaikan bertahap sesuai perkembangan penyidikan. Selain falas, penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 74 keping emas seberat 74 kg. Hasil uji laboratorium tersebut diperkirakan akan keluar dalam 2 hari. Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri melimpahkan penyidikan 3 perkara dugaan korupsi dan TPPU ke Kejagung. Menurut Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto, pelimpahan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua institusi agar proses penyidikan berlanjut secara terpadu. Adapun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terlihat menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejagung Jakarta Selatan pada Senin siang. Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin menepis anggapan bahwa hubungan kedua institusi tersebut tak harmonis. Menurutnya, pertemuan merupakan agenda silaturahmi yang rutin dilakukan dan bukan sesuatu yang baru. Barang bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping, kemudian disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak lanjut penanganan perkara, sehingga penyerahan barang bukti ini akan dilakukan uji lab dari Pegadaian. Nah, itu mempersingkat waktu, sekarang mungkin kami beri waktu Pak Rudika menyampaikan. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Budi
melakukan pengecekan artinya terhadap barang bukti yang mungkin sudah dilakukan oleh Pak Budi. Terkait pengecekannya sendiri nanti kami menunggu koordinasi secara langsung akan dilaksanakan. Kalau dari kami, PT Pegadaian itu akan melakukan pengujian secara teknis terhadap barang bukti berupa emas yang tadi sudah kami lakukan cek awal ya Pak, berupa 74 keping, mungkin sekitar kepingnya itu berat 1 kilogram. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sering tadi. Sementara itu ya rekan-rekan, kita akan sampaikan kembali nanti termasuk tentang barang bukti. Ini ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di lab. Hasilnya akan disampaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Itu ya teman-teman. Nah, oke. Indikatornya apa sih yang dibutuhkan? Karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas kayu kan bukan emas seperti yang dijual di pasaran kan, mungkin dalam bentuk indikatornya yang dibutuhkan apa? Ada misalkan. Kejaksaan Agung memastikan akan independen dan profesional dalam penanganan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang dilimpahkan oleh Polri. Terkait penanganan perkara, Kejagung akan membentuk tim khusus yang diisi oleh orang-orang tertentu guna meminimalisir konflik kepentingan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penanganan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna dalam keterangan di Gedung Kejagung Jakarta, Senin 13 Juli. Anang berujar, Kejagung tak menutup kemungkinan untuk berkoordinasi dengan Polri yang menangani dari awal kasus guna mempelajari duduk perkara. Selain itu, Kejagung juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan supervisi guna menjaga independensi proses penyidikan. Ia menambahkan proses penyidikan juga akan berada dalam pengawasan Komisi 3 DPR. Anang menegaskan, Kejagung akan bersikap terbuka dalam penanganan perkara namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Sementara itu dalam kesempatan terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya akan mengecek surat permohonan bantuan supervisi dari Kejagung terkait penanganan perkara ex-Jampitsus. Menurut Budi, KPK saat ini terus memantau dan mengikuti perkembangan kasus yang menyeret Febri Adriansyah tersebut. Budi menyoroti komitmen kuat kepolisian dan Kejagung yang saling bersinergi ketika Polri melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan pada akhir pekan lalu. Lembaga anti rasuah itu meyakini tim penyidik Kejagung akan bekerja secara profesional saat melengkapi berkas penyidikan tahap awal ini. Oh, enggak ada. Bukan, silakan aja. Yang jelas kan kalau kemarin Komisi 3 menyatakan akan ikut mengawasi pelaksanaan. Karena ini menjadi perkara sorotan publik yang cukup, dan otomatis kami juga harus hati-hati dan kami akan terbuka dalam hal-hal tertentu ya. Tapi kalau materi penyidikan itu lagi nggak bisa kita terbuka karena itu strategi bagi penyidik untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Tadi supervisi dari KPK. Ya intinya kita nanti Pak Jampitsus akan membentuk tim penyidik di Kejaksaan orang-orang yang ditentukan. Ya, nanti khususnya itu orang-orang tertentu yang meminimalisir tidak ada konflik interest dengan yang sampai saja. Supervisi dari KPK nanti mekanismenya seperti apa, Pak? Ya umumnya kan di KPK itu ada lembaga supervisi. Itu akan mensupervisi penanganan perkara ini. Dan kita akan bekerjasama. Pak hari ini benar nggak Pak Don Rito diperiksa Pak? Baru dengar itu dari saya belum tahu. Oke.
Nggak ada. Pak, soal pengamanan TNI Pak kepada yang melekat kepada FA ini Pak, apakah sekarang sudah ditarik? Sudah tidak ada. Ya, karena TNI itu melekat karena jabatan. Setelah itu tidak ada. Ya, baik. Terima kasih. Penahanan terhadap Pak Irfan, apakah Cukup ya. Cukup ya. penahanan? Yang pertama, kalau kita merujuk pada Undang-Undang 19/2019, KPK memang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi ataupun supervisi kepada instansi yang punya tugas kewenangan dalam pemberantasan korupsi, ya, termasuk dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam hal ini kejaksaan ataupun kepolisian. Dalam konteks koordinasi dan supervisi itu juga sudah sering kami lakukan sejumlah perkara baik di pusat maupun di daerah, banyak yang kami koordinasikan ketika aparat penegak hukum mengalami kendala atau memerlukan bantuan dukungan dari KPK, misalnya untuk menghadirkan ahli, ya, untuk memberikan berbagai pandangan dan analisis dalam proses penyidikan. Nah, hal-hal demikian itu memang terbuka kemungkinan itu KPK bersama aparat penegak hukum lain melakukan koordinasi ataupun supervisi terhadap suatu penanganan perkara. Nah, berkaitan dengan perkara yang sekarang sedang bergulir di Kejaksaan Agung, kita juga terus mengikuti dan memantau prosesnya. Dan karena ini memang penyidikannya juga masih di tahap awal, baru Sabtu ya kemarin dilakukan pelimpahan dari kepolisian ke Kejaksaan Agung, dan kita juga sudah melihat komitmen kuat antara kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk terus bersinergi ke depannya dalam proses penyidikan perkara ini, sehingga kami juga meyakini penanganan perkara ini akan berjalan sesuai dengan mekanismenya. Penyidik akan bekerja profesional sehingga bisa segera dilengkapi berkas penyidikan dalam perkara ini. Dan tentu KPK juga mendukung penuh upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian maupun Kejaksaan Agung. Bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping, kemudian disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak Polri akan menggandeng sejumlah institusi termasuk FBI untuk melakukan pengecekan barang bukti uang dolar dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Pemeriksaan dilakukan sebelum seluruh barang bukti dan penanganan perkara dilimpahkan ke Kejagung. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangan pada Senin 13 Juli mengatakan, pemeriksaan barang bukti akan melibatkan Kedubes Amerika Serikat, Kedubes Singapura, dan Bank Indonesia. Menurut Budi, pemeriksaan ini sebagai bagian dari validasi barang bukti sebelum pelimpahan ke Kejagung. Adapun hasil pemeriksaan terhadap mata uang asing maupun barang bukti lain akan disampaikan bertahap sesuai perkembangan penyidikan. Selain falas, penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 74 keping emas seberat 74 kg. Hasil uji laboratorium tersebut diperkirakan akan keluar dalam 2 hari. Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri melimpahkan penyidikan 3 perkara dugaan korupsi dan TPPU ke Kejagung. Menurut Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto, pelimpahan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua institusi agar proses penyidikan berlanjut secara terpadu. Adapun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terlihat menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejagung Jakarta Selatan pada Senin siang. Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin menepis anggapan bahwa hubungan kedua institusi tersebut tak harmonis. Menurutnya, pertemuan merupakan agenda silaturahmi yang rutin dilakukan dan bukan sesuatu yang baru. Barang bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping, kemudian disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak lanjut penanganan perkara, sehingga penyerahan barang bukti ini akan dilakukan uji lab
dari Pegadaian. Nah, itu mempersingkat waktu, sekarang mungkin kami beri waktu untuk Pak Rubika menyampaikan. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Budi. Kami dari PT Pegadaian tentunya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk kerjasama kolaborasi kami dengan institusi kepolisian dalam hal ini melakukan pengecekan nantinya terhadap barang bukti yang mungkin sudah dilakukan oleh Pak Budi. Terkait pengecekannya sendiri nanti kami menunggu koordinasi secara langsung akan dilaksanakan. Kalau dari kami, PT Pegadaian itu akan melakukan pengujian secara teknis terhadap barang bukti berupa emas yang tadi sudah kami lakukan cek awal ya Pak, berupa 74 keping, mungkin sekitar 4 kepingnya itu berat 1 kilogram. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sementara itu ya rekan-rekan, kita akan sampaikan kembali nanti termasuk tentang barang bukti. Ini ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas sebelah kanan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di lab. Hasilnya akan disampaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Itu ya, teman-teman. Oke. Indikatornya apa sih yang kita? Karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas kayak kan bukan seperti yang dijual di pasaran kayak dalam bentuk indikatornya yang demikian aja. Kejaksaan Agung memastikan akan independen dan profesional dalam penanganan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang dilimpahkan oleh Polri. Terkait penanganan perkara, Kejagung akan membentuk tim khusus yang diisi oleh orang-orang tertentu guna meminimalisir konflik kepentingan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penanganan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna dalam keterangan di Gedung Kejagung Jakarta Senin 13 Juli. Anang berujar Kejagung tak menutup kemungkinan untuk berkoordinasi dengan Polri yang menangani dari awal kasus guna mempelajari duduk perkara. Selain itu, Kejagung juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan supervisi guna menjaga independensi proses penyidikan. Ia menambahkan proses penyidikan juga akan berada dalam pengawasan Komisi 3 DPR. Anang menegaskan Kejagung akan bersikap terbuka dalam penanganan perkara namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Sementara itu dalam kesempatan terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya akan mengecek surat permohonan bantuan supervisi dari Kejagung terkait penanganan perkara ex-Jampitsus. Menurut Budi, KPK saat ini terus memantau dan mengikuti perkembangan kasus yang menyeret Febri Adriansyah tersebut. Budi menyoroti komitmen kuat kepolisian dan Kejagung yang saling bersinergi ketika Polri melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan pada akhir pekan lalu. Lembaga anti rasuah itu meyakini tim penyidik Kejagung akan bekerja secara profesional saat melengkapi berkas penyidikan tahap awal ini. Oh, enggak ada. Bukan, silakan aja. Yang jelas kan kalau kemarin Komisi 3 menyatakan akan ikut mengawasi pelaksanaan. Karena ini menjadi perkara sorotan publik yang cukup, otomatis kami juga harus hati-hati dan kami akan terbuka dalam hal-hal tertentu ya. Tapi kalau materi penyidikan itu lagi nggak bisa kita terbuka karena itu strategi bagi penyidik untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Tadi supervisi dari KPK. Ya intinya kita nanti Pak Jampitsus akan membentuk tim penyidik di Kejaksaan orang-orang yang ditentukan.
Ya, nanti khususnya itu orang-orang tertentu yang meminimalisir tidak ada konflik interest dengan yang satu saja. Ini dari KPK nanti mekanismenya seperti apa, Pak? Ya, umumnya kan di KPK itu ada lembaga supervisi. Itu akan mensupervisi penanganan perkara ini. Dan kita akan bekerja sama. Pak, hari ini benar nggak Pak Don Rito diperiksa Pak? Baru dengar itu dari saya belum tahu. Nggak ada. Pak, soal pengamanan TNI Pak kepada yang melekat kepada FA ini Pak, apakah sekarang sudah ditarik? Sudah tidak ada. Ya, karena PNI itu melekat karena jabatan. Setelah itu tidak ada. Ya, baik. Terima kasih. Penahanan terhadap Pak Cukup ya. Yang pertama, kalau kita merujuk pada Undang-Undang 19/2019, KPK memang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi ataupun supervisi kepada instansi yang punya tugas kewenangan dalam pemberantasan korupsi, ya, termasuk dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam hal ini kejaksaan ataupun kepolisian. Dalam konteks koordinasi dan supervisi juga sudah sering kami lakukan sejumlah perkara baik di pusat maupun di daerah, banyak yang kami koordinasikan ketika aparat penegak hukum mengalami kendala atau memerlukan bantuan dukungan dari KPK, misalnya untuk menghadirkan ahli, ya, untuk memberikan berbagai pandangan dan analisis dalam proses penyidikan. Nah, hal-hal demikian itu memang terbuka kemungkinan untuk KPK bersama aparat penegak hukum lain melakukan koordinasi ataupun supervisi terhadap suatu penanganan perkara. Nah, berkaitan dengan perkara yang sekarang sedang bergulir di Kejaksaan Agung, kita juga terus mengikuti dan memantau prosesnya. Dan karena ini memang penyidikannya juga masih di tahap awal, baru Sabtu ya kemarin dilakukan pelimpahan dari kepolisian ke Kejaksaan Agung, dan kita juga sudah melihat komitmen kuat antara kepolisian dan Kejaksaan Agung terus sinergi ke depannya dalam proses penyidikan perkara ini, sehingga kami juga meyakini penanganan perkara ini akan berjalan sesuai dengan mekanismenya. Penyidik akan bekerja profesional sehingga bisa segera dilengkapi berkas penyidikan dalam perkara ini. Dan tentu KPK juga mendukung penuh upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian maupun Kejaksaan Agung. Bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 petik, kemudian disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak Polri akan menggandeng sejumlah institusi termasuk FBI untuk melakukan pengecekan barang bukti uang dolar dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Pemeriksaan dilakukan sebelum seluruh barang bukti dan penanganan perkara dilimpahkan ke Kejagung. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangan pada Senin 13 Juli mengatakan, pemeriksaan barang bukti akan melibatkan Kedubes Amerika Serikat, Kedubes Singapura, dan Bank Indonesia. Menurut Budi, pemeriksaan ini sebagai bagian dari validasi barang bukti sebelum pelimpahan ke Kejagung. Adapun hasil pemeriksaan terhadap mata uang asing maupun barang bukti lain akan disampaikan bertahap sesuai perkembangan penyidikan. Selain falas, penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 74 keping emas seberat 74 kg. Hasil uji laboratorium tersebut diperkirakan akan keluar dalam 2 hari. Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri melimpahkan penyidikan 3 perkara dugaan korupsi dan TPPU ke Kejagung. Menurut Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto, pelimpahan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua institusi agar proses penyidikan berlanjut secara terpadu. Adapun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terlihat menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejagung Jakarta Selatan pada Senin siang. Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin menepis anggapan bahwa hubungan kedua institusi tersebut tak harmonis.
Menurutnya, pertemuan merupakan agenda silaturahmi yang rutin dilakukan dan bukan sesuatu yang baru. Barang bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping, kemudian disetarakan dengan 74 kilogram. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak lanjut penanganan perkara, sehingga penyerahan barang bukti ini akan dilakukan uji lab dari Pegadaian. Nah, itu mempersingkat waktu, sekarang mungkin kami beri waktu untuk Pak Rudika menyampaikan. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Budi yang kami dari Pegadaian tentunya terima kasih atas saya yang diberikan untuk kerjasama kolaborasi kami dengan institusi kepolisian dalam hal ini melakukan pengecekan nantinya terhadap barang bukti yang mungkin sudah dilakukan oleh Pak Budi. Terkait pengecekannya sendiri nanti kami menunggu koordinasi secara langsung akan dilaksanakan. Kalau dari kami, PT Pegadaian itu akan melakukan pengujian secara teknis terhadap barang bukti berupa emas yang tadi sudah kami lakukan cek awal ya Pak, berupa 74 keping, mungkin sekitar kepingnya itu berat 1 kilogram. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sementara itu ya rekan-rekan, kita akan sampaikan kembali nanti termasuk tentang Barang bukti ini ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang sistem dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di lab. Hasilnya akan disampaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Itu ya teman-teman. Oke. Indikatornya yang tadi spend kita, karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas saya kan bukan emas seperti yang dijual di pasaran kan dalam bentuk indikatornya yang dimiliki apa? ada mencatat. Kejaksaan Agung memastikan akan independen dan profesional dalam penanganan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang dilimpahkan oleh Polri. Terkait penanganan perkara, Kejagung akan membentuk tim khusus yang diisi oleh orang-orang tertentu guna meminimalisir konflik kepentingan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penanganan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, dalam keterangan di Gedung Kejagung Jakarta, Senin 13 Juli. Anang berujar, Kejagung tak menutup kemungkinan untuk berkoordinasi dengan Polri yang menangani dari awal kasus guna mempelajari duduk perkara. Selain itu, Kejagung juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan supervisi guna menjaga independensi proses penyidikan. Ia menambahkan proses penyidikan juga akan berada dalam pengawasan Komisi 3 DPR. Anang menegaskan, Kejagung akan bersikap terbuka dalam penanganan perkara namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Sementara itu dalam kesempatan terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya akan mengecek surat permohonan bantuan supervisi dari Kejagung terkait penanganan perkara ex-Jampitsus. Menurut Budi, KPK saat ini terus memantau dan mengikuti perkembangan kasus yang menyeret Febri Adriansyah tersebut. Budi menyoroti komitmen kuat kepolisian dan Kejagung yang saling bersinergi ketika Polri melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan pada akhir pekan lalu. Lembaga anti rasuah itu meyakini tim penyidik Kejagung akan bekerja secara profesional saat melengkapi berkas penyidikan tahap awal ini.
Oh, enggak ada. Bukan, silakan aja. Yang jelas kan kalau kemarin Komisi 3 menyatakan akan ikut mengawasi pelaksanaan. Karena ini menjadi perkara sorotan publik yang cukup, dan otomatis kami juga harus hati-hati dan kami akan terbuka dalam hal-hal tertentu ya. Tapi kalau materi penyidikan itu lagi nggak bisa kita terbuka karena itu strategi bagi penyidik untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Supervisi dari KPK. Ya, intinya kita nanti Pak Jampitsus, PLT Jampitsus akan membentuk tim penyidik di Kejaksaan, orang-orang yang ditentukan. Ya, maka khususnya itu orang-orang tertentu yang meminimalisir tidak ada konflik interest dengan yang sampai saja. Supervisi dari KPK nanti mekanismenya seperti apa, Pak? Ya, umumnya kan di KPK itu ada lembaga supervisi. Itu akan mensupervisi penanganan perkara ini. Dan kita akan bekerja sama. Pak, hari ini benar nggak Pak Don itu diperiksa Pak? Baru dengar ini dari, saya belum tahu. Nggak ada. Pak, soal pengamanan TNI Pak kepada yang melekat kepada FA ini Pak, apakah sekarang sudah ditarik? Sudah tidak ada. Ya, karena PNI itu melekat karena jabatan. Setelah itu nggak ada. Ya, baik. Terima kasih. Penahanan terhadap Pak Cukup ya. Penahanan. Yang pertama, kalau kita merujuk pada Undang-Undang 19/2019, KPK memang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi ataupun supervisi pada instansi yang punya tugas kewenangan dalam pemberantasan korupsi, ya, termasuk dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam hal ini kejaksaan ataupun kepolisian. Dalam konteks koordinasi dan supervisi juga sudah sering kami lakukan sejumlah perkara baik di pusat maupun di daerah, banyak yang kami koordinasikan ketika aparat penegak hukum mengalami kendala atau memerlukan bantuan dukungan dari KPK, misalnya untuk menghadirkan ahli, ya, untuk memberikan berbagai pandangan dan analisis dalam proses penyidikan. Nah, hal-hal demikian itu memang terbuka kemungkinan untuk KPK bersama aparat penegak hukum lain melakukan koordinasi ataupun supervisi terhadap suatu penanganan perkara. Nah, berkaitan dengan perkara yang sekarang sedang bergulir di Kejaksaan Agung, kita juga terus mengikuti dan memantau prosesnya. Dan karena ini memang penyidikannya juga masih di tahap awal, baru Sabtu ya kemarin dilakukan pelimpahan dari kepolisian ke Kejaksaan Agung, dan kita juga sudah melihat komitmen kuat antara kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk terus bersinergi ke depannya dalam proses penyidikan perkara ini, sehingga kami juga meyakini penanganan perkara ini akan berjalan sesuai dengan mekanismenya. Penyidik akan bekerja profesional sehingga bisa segera dilengkapi berkas penyidikan dalam perkara ini. Dan tentu KPK juga mendukung penuh upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian maupun Kejaksaan. Bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 petik, kemudian disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak. Polri akan menggandeng sejumlah institusi termasuk FBI untuk melakukan pengecekan barang bukti uang dolar dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Pemeriksaan dilakukan sebelum seluruh barang bukti dan penanganan perkara dilimpahkan ke Kejagung. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangan pada Senin 13 Juli mengatakan, pemeriksaan barang bukti akan melibatkan Kedubes Amerika Serikat, Kedubes Singapura, dan Bank Indonesia. Menurut Budi, pemeriksaan ini sebagai bagian dari validasi barang bukti sebelum pelimpahan ke Kejagung. Adapun hasil pemeriksaan terhadap mata uang asing maupun barang bukti lain akan disampaikan bertahap sesuai perkembangan penyidikan. Selain falas, penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 74 keping emas seberat 74 kg. Hasil uji laboratorium tersebut diperkirakan akan keluar dalam 2 hari. Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri melimpahkan penyidikan 3 perkara dugaan korupsi dan TPPU ke Kejagung.
Menurut Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto, pelimpahan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua institusi agar proses penyidikan berlanjut secara terpadu. Adapun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terlihat menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejagung Jakarta Selatan pada Senin siang. Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin menepis anggapan bahwa hubungan kedua institusi tersebut tak harmonis. Menurutnya, pertemuan merupakan agenda silaturahmi yang rutin dilakukan dan bukan sesuatu yang baru. Barang bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping, kemudian disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak lanjut penanganan perkara, sehingga penyerahan barang bukti ini akan dilakukan uji lab dari Pegadaian. Untuk mempersingkat waktu, silakan mungkin kami beri waktu untuk Pak Rubika menyampaikan. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Lidi yang kami dari Pegadaian tentunya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk kerjasama kolaborasi kami dengan institusi kepolisian dalam hal ini melakukan pengecekan nantinya terhadap barang bukti yang mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Budi. Terkait pengecekannya sendiri, nanti kami menunggu koordinasi secara langsung akan dilaksanakan. Kalau dari kami, PT Pegadaian itu akan melakukan pengujian secara teknis terhadap barang bukti berupa emas yang tadi sudah kami lakukan cek awal ya Pak, berupa 74 keping, mungkin sekitar kepingnya itu berat 1 kilogram. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sementara itu ya rekan-rekan, kita akan sampaikan kembali nanti termasuk tentang barang bukti. Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di lab. Hasilnya akan disampaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Itu ya teman-teman. Indikatornya apa sih yang kita? Karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas kain kan bukan emas yang dijual di pasaran kayak dalam bentuk. Indikatornya yang diuji apa? Ada misalkan. Kejaksaan Agung memastikan akan independen dan profesional dalam penanganan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang dilimpahkan oleh Polri. Terkait penanganan perkara, Kejagung akan membentuk tim khusus yang diisi oleh orang-orang tertentu guna meminimalisir konflik kepentingan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penanganan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna dalam keterangan di Gedung Kejagung Jakarta Senin 13 Juli. Anang berujar Kejagung tak menutup kemungkinan untuk berkoordinasi dengan Polri yang menangani dari awal kasus guna mempelajari duduk perkara. Selain itu, Kejagung juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan supervisi guna menjaga independensi proses penyidikan. Ia menambahkan proses penyidikan juga akan berada dalam pengawasan Komisi 3 DPR. Anang menegaskan Kejagung akan bersikap terbuka dalam penanganan perkara namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Sementara itu dalam kesempatan terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya akan mengecek surat permohonan bantuan supervisi dari Kejagung terkait penanganan perkara ex-Jampitsus.
Menurut Budi, KPK saat ini terus memantau dan mengikuti perkembangan kasus yang menyeret Febri Adriansyah tersebut. Budi menyoroti komitmen kuat kepolisian dan Kejagung yang saling bersinergi ketika Polri melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan pada akhir pekan lalu. Lembaga anti rasuah itu meyakini tim penyidik Kejagung akan bekerja secara profesional saat melengkapi berkas penyidikan tahap awal ini. Oh, enggak ada. Bukan, silakan aja. Yang jelas kan kalau kemarin Komisi 3 menyatakan akan ikut mengawasi pelaksanaan. Karena ini menjadi perkara sorotan publik yang cukup, dan otomatis kami juga harus hati-hati dan kami akan terbuka dalam hal-hal tertentu ya. Tapi kalau materi penyidikan itu lagi nggak bisa kita terbuka karena itu strategi bagi penyidik untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Supervisi dari KPK. Ya, intinya kita nanti Pak Jampitsus, Pemda Jampitsus akan membentuk tim penyidik di Kejaksaan, orang-orang yang ditentukan. Ya, maka khususnya itu orang-orang tertentu yang meminimalisir tidak ada konflik interest dengan yang satu saja. Supervisi dari KPK nanti mekanismenya seperti apa, Pak? Ya, umumnya kan di KPK itu ada lembaga supervisi. Itu akan mensupervisi penanganan perkara ini. Dan kita akan bekerja sama. Pak, hari ini benar nggak Pak Don Vito diperiksa Pak? Baru dengar ini dari saya belum tahu. Nggak ada. Pak, soal pengamanan TNI Pak kepada yang melekat kepada FA ini Pak, apakah sekarang sudah ditarik? Sudah tidak ada. Ya, karena PNI itu melekat karena jabatan. Setelah itu tidak ada. Ya, baik. Terima kasih. Penahanan terhadap Pak Cukup ya. Yang pertama, kalau kita merujuk pada Undang-Undang 19/2019, KPK memang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi ataupun supervisi kepada instansi yang punya tugas kewenangan dalam pemberantasan korupsi, ya, termasuk dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam hal ini kejaksaan ataupun kepolisian. Dalam konteks koordinasi dan supervisi juga sudah sering kami lakukan sejumlah perkara baik di pusat maupun di daerah, banyak yang kami koordinasikan ketika aparat penegak hukum mengalami kendala atau memerlukan bantuan dukungan dari KPK, misalnya untuk menghadirkan ahli, ya, untuk memberikan berbagai pandangan dan analisis dalam proses penyidikan dan hal-hal demikian. Itu memang terbuka kemungkinan untuk KPK bersama aparat penegak hukum lain melakukan koordinasi ataupun supervisi terhadap suatu penanganan perkara. Nah, berkaitan dengan perkara yang sekarang sedang bergulir di Kejaksaan Agung, kita juga terus mengikuti dan memantau prosesnya, dan karena ini memang penyidikannya juga masih di tahap awal, baru Sabtu ya kemarin dilakukan pelimpahan dari kepolisian ke Kejaksaan Agung, dan kita juga sudah melihat komitmen kuat antara kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk terus bersinergi kedepannya dalam proses penyidikan perkara ini, sehingga kami juga meyakini penanganan perkara ini akan berjalan sesuai dengan mekanismenya. Penyidik akan bekerja profesional sehingga bisa segera dilengkapi berkas penyidikan dalam perkara ini, dan tentu KPK juga akan mendukung penuh upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian maupun Kejaksaan Agung. Bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping, kemudian disetarakan dengan 74 kilogram. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak Polri akan menggandeng sejumlah institusi termasuk FBI untuk melakukan pengecekan barang bukti uang dolar dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Pemeriksaan dilakukan sebelum seluruh barang bukti dan penanganan perkara dilimpahkan ke Kejagung. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangan pada Senin 13 Juli mengatakan, pemeriksaan barang bukti akan melibatkan Kedubes Amerika Serikat, Kedubes Singapura, dan Bank Indonesia. Menurut Budi, pemeriksaan ini sebagai bagian dari validasi barang bukti sebelum pelimpahan ke Kejagung.
Adapun hasil pemeriksaan terhadap mata uang asing maupun barang bukti lain akan disampaikan bertahap sesuai perkembangan penyidikan. Selain falas, penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 74 keping emas seberat 74 kg. Hasil uji laboratorium tersebut diperkirakan akan keluar dalam 2 hari. Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri melimpahkan penyidikan 3 perkara dugaan korupsi dan TPPU ke Kejagung. Menurut Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto, pelimpahan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua institusi agar proses penyidikan berlanjut secara terpadu. Adapun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terlihat menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejagung Jakarta Selatan pada Senin siang. Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin menepis anggapan bahwa hubungan kedua institusi tersebut tak harmonis. Menurutnya, pertemuan merupakan agenda silaturahmi yang rutin dilakukan dan bukan sesuatu yang baru. Barang bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping yang kemudian disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak lanjut penanganan perkara, sehingga penyerahan barang bukti ini akan dilakukan uji lab dari Pegadaian. Untuk mempersingkat waktu, silakan mungkin kami beri waktu Pak Rubika menyampaikan. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Budi kami dari Pegadaian sebenarnya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk kerjasama kolaborasi kami dengan institusi kepolisian dalam hal ini melakukan pengecekan nantinya terhadap barang bukti yang mungkin sudah dilakukan oleh Pak Budi. Terkait pengecekannya sendiri, nanti kami menunggu koordinasi secara langsung akan dilaksanakan. Kalau dari kami, PT Pegadaian itu akan melakukan pengujian secara teknis terhadap barang bukti berupa emas yang tadi sudah kami lakukan cek awal ya Pak, berupa 74 keping, mungkin sekitar 4 kepingnya itu berat 1 kg. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sementara itu ya rekan-rekan, kita akan sampaikan kembali nanti termasuk tentang barang bukti ini ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di lab. Hasilnya akan disampaikan dalam 1-2 hari ini. Itu ya teman-teman. Oke. Indikatornya apa sih yang kita? Karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas kayak kan bukan emas seperti yang dijual di pasaran kan dalam bentuk indikatornya yang dimiliki apa? Ada indikator. Kejaksaan Agung memastikan akan independen dan profesional dalam penanganan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang dilimpahkan oleh Polri. Terkait penanganan perkara, Kejagung akan membentuk tim khusus yang diisi oleh orang-orang tertentu guna meminimalisir konflik kepentingan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penanganan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna dalam keterangan di Gedung Kejagung Jakarta Senin 13 Juli. Anang berujar Kejagung tak menutup kemungkinan untuk berkoordinasi dengan Polri yang menangani dari awal kasus guna mempelajari duduk perkara.
Selain itu, Kejagung juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan supervisi guna menjaga independensi proses penyidikan. Ia menambahkan proses penyidikan juga akan berada dalam pengawasan Komisi 3 DPR. Anang menegaskan, Kejagung akan bersikap terbuka dalam penanganan perkara namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Sementara itu dalam kesempatan terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya akan mengecek surat permohonan bantuan supervisi dari Kejagung terkait penanganan perkara ex Jampitsus. Menurut Budi, KPK saat ini terus memantau dan mengikuti perkembangan kasus yang menyeret Febri Adriansyah tersebut. Budi menyoroti komitmen kuat kepolisian dan Kejagung yang saling bersinergi ketika Polri melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan pada akhir pekan lalu. Lembaga anti rasuah itu meyakini tim penyidik Kejagung akan bekerja secara profesional saat melengkapi berkas penyidikan tahap awal ini. Oh, enggak ada. Bukan, silakan aja. Yang jelas kan kalau kemarin Komisi 3 menyatakan akan ikut mengawasi pelaksanaan. Karena ini menjadi perkara sorotan publik yang cukup, otomatis kami juga harus hati-hati dan kami akan terbuka dalam hal-hal tertentu ya. Tapi kalau materi penyidikan itu bagi nggak bisa kita terbuka karena itu strategi bagi penyidik untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Tadi supervisi dari KPK. Ya intinya kita nanti Pak Jampitsus, PLT Jampitsus akan membentuk tim penyidik di Kejaksaan orang-orang yang ditentukan. Ya, maka khususnya itu orang-orang tertentu yang meminimalisir tidak ada konflik interest dengan yang sampai saja. Supervisi dari KPK nanti mekanismenya seperti apa, Pak? Ya umumnya kan di KPK itu ada lembaga supervisi. Itu akan mensupervisi penanganan perkara ini. Dan kita akan bekerjasama. Pak, hari ini benar nggak Pak Don itu diperiksa, Pak? Baru dengar itu dari saya belum tahu. Nggak ada. Pak, soal pengamanan TNI Pak kepada yang melekat kepada FA ini Pak, apakah sekarang sudah ditarik? Sudah tidak ada. Ya, karena TNI itu melekat karena jabatan. Setelah itu tidak ada. Ya, baik. Terima kasih. Penahanan terhadap Pak apakah Tutup ya. penahanan? Yang pertama, kalau kita merujuk pada Undang-Undang 19/2019, KPK memang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi ataupun supervisi kepada instansi yang punya tugas kewenangan dalam pemberantasan korupsi, ya, termasuk dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam hal ini kejaksaan ataupun kepolisian. Dalam konteks koordinasi dan supervisi ini juga sudah sering kami lakukan sejumlah perkara baik di pusat maupun di daerah, banyak yang kami koordinasikan ketika aparat penegak hukum mengalami kendala atau memerlukan bantuan dukungan dari KPK, misalnya untuk menghadirkan ahli, ya, untuk memberikan berbagai pandangan dan analisis dalam proses penyidikan. Nah, hal-hal demikian itu memang terbuka kemungkinan itu KPK bersama aparat penegak hukum lain melakukan koordinasi ataupun supervisi terhadap suatu penanganan perkara. Nah, berkaitan dengan perkara yang sekarang sedang bergulir di Kejaksaan Agung, kita juga terus mengikuti dan memantau prosesnya. Dan karena ini memang penyidikannya juga masih di tahap awal, baru Sabtu ya kemarin dilakukan pelimpahan dari kepolisian ke Kejaksaan Agung, dan kita juga sudah melihat komitmen kuat antara kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk terus bersinergi ke depannya dalam proses penyidikan perkara ini, sehingga kami juga meyakini penanganan perkara ini akan berjalan sesuai dengan mekanismenya. Penyidik akan bekerja profesional sehingga bisa segera dilengkapi berkas penyidikan dalam perkara ini. Dan tentu KPK juga mendukung penuh upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian maupun Kejaksaan Agung. Bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 petik, kemudian disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak
Polri akan menggandeng sejumlah institusi termasuk FBI untuk melakukan pengecekan barang bukti uang dolar dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Pemeriksaan dilakukan sebelum seluruh barang bukti dan penanganan perkara dilimpahkan ke Kejagung. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangan pada Senin 13 Juli mengatakan, pemeriksaan barang bukti akan melibatkan Kedubes Amerika Serikat, Kedubes Singapura, dan Bank Indonesia. Menurut Budi, pemeriksaan ini sebagai bagian dari validasi barang bukti sebelum pelimpahan ke Kejagung. Adapun hasil pemeriksaan terhadap mata uang asing maupun barang bukti lain akan disampaikan bertahap sesuai perkembangan penyidikan. Selain falas, penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 74 keping emas seberat 74 kg. Hasil uji laboratorium tersebut diperkirakan akan keluar dalam 2 hari. Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri melimpahkan penyidikan 3 perkara dugaan korupsi dan TPPU ke Kejagung. Menurut Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto, pelimpahan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua institusi agar proses penyidikan berlanjut secara terpadu. Adapun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terlihat menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejagung Jakarta Selatan pada Senin siang. Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin menepis anggapan bahwa hubungan kedua institusi tersebut tak harmonis. Menurutnya, pertemuan merupakan agenda silaturahmi yang rutin dilakukan dan bukan sesuatu yang baru. Barang bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping, kemudian disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak lanjut penanganan perkara, sehingga penyerahan barang bukti ini akan dilakukan uji lab dari Pegadaian. Untuk mempersingkat waktu, sekarang mungkin kami beri waktu ke Pak Rubika menyampaikan. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Budi. Kami dari Kementerian tentunya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk kerjasama kolaborasi kami dengan institusi kepolisian dalam hal ini melakukan pengecekan nantinya terhadap barang bukti yang mungkin sudah dilakukan oleh Pak Budi. Terkait pengecekannya sendiri, nanti kami menunggu koordinasi secara langsung saat kami laksanakan. Kalau dari kami, PT Pegadaian itu akan melakukan pengujian secara teknis terhadap barang bukti berupa emas yang tadi sudah kami lakukan cek awal ya Pak, berupa 74 keping, mungkin sekitar 4 kepingnya itu berat 1 kg. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sementara itu ya rekan-rekan, kita akan sampaikan kembali nanti termasuk tentang barang bukti ini ada ini ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di lab. Hasilnya akan disampaikan dalam 1-2 hari ini. Itu ya, teman-teman. Indikatornya apa sih yang diberikan? Karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas saya kan bukan emas seperti yang dijual di pasaran kan dalam bentuk indikatornya yang demikian apa?
Kejaksaan Agung memastikan akan independen dan profesional dalam penanganan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang dilimpahkan oleh Polri. Terkait penanganan perkara, Kejagung akan membentuk tim khusus yang diisi oleh orang-orang tertentu guna meminimalisir konflik kepentingan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penanganan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna dalam keterangan di Gedung Kejagung Jakarta, Senin 13 Juli. Anang berujar Kejagung tak menutup kemungkinan untuk berkoordinasi dengan Polri yang menangani dari awal kasus guna mempelajari duduk perkara. Selain itu, Kejagung juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan supervisi guna menjaga independensi proses penyidikan. Ia menambahkan proses penyidikan juga akan berada dalam pengawasan Komisi 3 DPR. Anang menegaskan Kejagung akan bersikap terbuka dalam penanganan perkara namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Sementara itu dalam kesempatan terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya akan mengecek surat permohonan bantuan supervisi dari Kejagung terkait penanganan perkara ex-Jampitsus. Menurut Budi, KPK saat ini terus memantau dan mengikuti perkembangan kasus yang menyeret Febri Adriansyah tersebut. Budi menyoroti komitmen kuat kepolisian dan Kejagung yang saling bersinergi ketika Polri melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan pada akhir pekan lalu. Lembaga anti rasuah itu meyakini tim penyidik Kejagung akan bekerja secara profesional saat melengkapi berkas penyidikan tahap awal ini. Oh, enggak ada. Bukan, silakan aja. Yang jelas kan kalau kemarin Komisi 3 menyatakan akan ikut mengawasi pelaksanaan. Karena ini menjadi perkara sorotan publik yang cukup, otomatis kami juga harus hati-hati dan kami akan terbuka dalam hal-hal tertentu ya. Tapi kalau materi penyidikan itu bagi nggak bisa kita terbuka karena itu strategi bagi penyidik untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Tadi supervisi dari KPK. Ya intinya kita nanti Pak Jampitsus akan membentuk tim penyidik di Kejaksaan orang-orang yang ditentukan. Ya, nanti khususnya itu orang-orang tertentu yang meminimalisir tidak ada konflik interest dengan yang sampai saja. Baik. Dari KPK nanti mekanismenya seperti apa, Pak? Ya umumnya kan di KPK itu ada lembaga supervisi. Itu akan mensupervisi penanganan perkara ini. Dan kita akan bekerja sama. Pak, hari ini benar nggak Pak Don Vito diperiksa, Pak? Baru dengar itu dari saya belum tahu. Nggak ada. Pak, soal pengamanan TNI Pak kepada yang melekat kepada FA ini Pak, apakah sekarang sudah Sudah tidak ada. Ya, karena PNI itu melekat karena jabatan. Setelah itu tidak ada. Ya, baik. Terima kasih. Penahanan terhadap Pak apakah akan dilakukan dalam waktu dekat? Tutup ya. Penahanan. Yang pertama, kalau kita merujuk pada Undang-Undang 19/2019, KPK memang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi ataupun supervisi kepada instansi yang punya tugas kewenangan dalam pemberantasan korupsi, ya, termasuk dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam hal ini kejaksaan ataupun kepolisian. Dalam konteks koordinasi dan supervisi juga sudah sering kami lakukan sejumlah perkara baik di pusat maupun di daerah, banyak yang kami koordinasikan ketika aparat penegak hukum mengalami kendala atau memerlukan bantuan dukungan dari KPK, misalnya untuk menghadirkan ahli, ya, untuk memberikan berbagai bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping atau dengan disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak Polri akan menggandeng sejumlah institusi termasuk FBI untuk melakukan pengecekan barang bukti uang dolar dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Pemeriksaan dilakukan sebelum seluruh barang bukti dan penanganan perkara dilimpahkan ke Kejagung. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangan pada Senin 13 Juli mengatakan, pemeriksaan barang bukti akan melibatkan Kedubes Amerika Serikat, Kedubes Singapura, dan Bank Indonesia.
Menurut Budi, pemeriksaan ini sebagai bagian dari validasi barang bukti sebelum pelimpahan ke Kejagung. Adapun hasil pemeriksaan terhadap mata uang asing maupun barang bukti lain akan disampaikan bertahap sesuai perkembangan penyidikan. Selain falas, penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 74 keping emas seberat 74 kg. Hasil uji laboratorium tersebut diperkirakan akan keluar dalam 2 hari. Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri melimpahkan penyidikan 3 perkara dugaan korupsi dan TPPU ke Kejagung. Menurut Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto, pelimpahan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua institusi agar proses penyidikan berlanjut secara terpadu. Adapun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terlihat menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejagung Jakarta Selatan pada Senin siang. Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin menepis anggapan bahwa hubungan kedua institusi tersebut tak harmonis. Menurutnya, pertemuan merupakan agenda silaturahmi yang rutin dilakukan dan bukan sesuatu yang baru. Barang bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping atau dengan disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak lanjut penanganan perkara, sehingga penyerahan barang bukti ini akan dilakukan uji lab dari Pegadaian. Nah, untuk mempersingkat waktu, silakan mungkin kami beri waktu untuk Pak Rudika menyampaikan. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Budi. Kami dari Pegadaian sebenarnya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk kerjasama kolaborasi kami dengan institusi kepolisian dalam hal ini melakukan pengecekan nantinya terhadap barang bukti yang mungkin sudah dilakukan oleh Pak Budi. Terkait pengecekannya sendiri, nanti kami menunggu koordinasi secara langsung akan dilaksanakan. Kalau dari kami, PT Pegadaian itu akan melakukan pengujian secara teknis terhadap barang bukti berupa emas yang tadi sudah kami lakukan cek awal ya Pak, berupa 74 keping, mungkin sekitar 4 kepingnya itu berat 1 kilogram. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sementara itu ya rekan-rekan, kita akan sampaikan kembali nanti termasuk tentang barang bukti ini ada uang USD, SDD rupiah, termasuk emas bakanan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di lab. Hasilnya akan disampaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Itu ya teman-teman. Nah, oke. Indikatornya apa dispen kita? Karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas saya kan bukan emas seperti yang dijual di pasaran kayak dalam bentuk. Indikatornya yang diuji apa? Kejaksaan Agung memastikan akan independen dan profesional dalam penanganan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang dilimpahkan oleh Polri. Terkait penanganan perkara, Kejagung akan membentuk tim khusus yang diisi oleh orang-orang tertentu guna meminimalisir konflik kepentingan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penanganan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, dalam keterangan di Gedung Kejagung Jakarta Senin 13 Juli. Anang berujar, Kejagung tak menutup kemungkinan untuk berkoordinasi dengan Polri yang menangani dari awal kasus guna mempelajari duduk perkara.
Selain itu, Kejagung juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan supervisi guna menjaga independensi proses penyidikan. Yang menambahkan proses penyidikan juga akan berada dalam pengawasan Komisi 3 DPR. Anang menegaskan, Kejagung akan bersikap terbuka dalam penanganan perkara namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Sementara itu dalam kesempatan terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya akan mengecek surat permohonan bantuan supervisi dari Kejagung terkait penanganan perkara ex Jampitsus. Menurut Budi, KPK saat ini terus memantau dan mengikuti perkembangan kasus yang menyeret Febri Adriansyah tersebut. Budi menyoroti komitmen kuat kepolisian dan Kejagung yang saling bersinergi ketika Polri melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan pada akhir pekan lalu. Lembaga anti rasuah itu meyakini tim penyidik Kejagung akan bekerja secara profesional saat melengkapi berkas penyidikan tahap awal ini. Oh, enggak ada. Bukan, silakan aja. Yang jelas kan kalau kemarin Komisi 3 menyatakan akan ikut mengawasi pelaksanaan. Karena ini menjadi perkara sorotan publik yang cukup, dan otomatis kami juga harus hati-hati dan kami akan terbuka dalam hal-hal tertentu ya. Tapi kalau materi penyidikan itu bagi nggak bisa kita terbuka karena itu strategi bagi penyidik untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Tadi supervisi dari KPK. Ya intinya kita nanti Pak Jampitsus, Polda Jampitsus akan membentuk tim penyidik di Kejaksaan orang-orang yang ditentukan. Ya, nanti khususnya itu orang-orang tertentu yang meminimalisir tidak ada konflik interest dengan yang sampai saja. Seperti dari KPK nanti mekanismenya seperti apa, Pak? Ya umumnya kan di KPK itu ada lembaga supervisi. Itu akan mensupervisi penanganan perkara ini. Dan kita akan bekerjasama. Pak, hari ini benar nggak Pak Don itu diperiksa, Pak? Baru dengar ini dari saya belum tahu. Nggak ada. Pak, soal pengamanan TNI Pak kepada yang melekat kepada FA ini Pak, apakah sekarang sudah ditanda? Sudah tidak. Ya, karena TNI itu melekat karena jabatan. Setelah itu tidak ada. Ya, baik. Terima kasih. Penahanan terhadap Pak Tutup ya. Yang pertama, kalau kita merujuk pada Undang-Undang 19/2019, KPK memang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi ataupun supervisi kepada instansi yang punya tugas kewenangan dalam pemberantasan korupsi, ya, termasuk dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam hal ini kejaksaan ataupun kepolisian. Dalam konteks koordinasi dan supervisi juga sudah sering kami lakukan sejumlah perkara baik di pusat maupun di daerah, banyak yang kami koordinasikan ketika aparat penegak hukum mengalami kendala atau memerlukan bantuan dukungan dari KPK, misalnya untuk menghadirkan ahli, ya, untuk memberikan berbagai pandangan dan analisis dalam proses penyidikan. Nah, hal-hal demikian itu memang terbuka kemungkinan untuk KPK bersama aparat penegak hukum lain melakukan koordinasi ataupun supervisi terhadap suatu penanganan perkara. Nah, berkaitan dengan perkara yang sekarang sedang bergulir di Kejaksaan Agung, kita juga terus mengikuti dan memantau prosesnya, dan karena ini memang penyidikannya juga masih di tahap awal, baru Sabtu ya kemarin dilakukan pelimpahan dari kepolisian ke Kejaksaan Agung, dan kita juga sudah melihat komitmen kuat antara kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk terus bersinergi ke depannya dalam proses penyidikan perkara ini, sehingga kami juga meyakini penanganan perkara ini akan berjalan sesuai dengan mekanismenya. Penyidik akan bekerja profesional sehingga bisa segera dilengkapi berkas penyidikan dalam perkara ini, dan tentu KPK juga mendukung penuh upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian maupun Kejaksaan Agung. Bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping, kemudian disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak
Polri akan menggandeng sejumlah institusi termasuk FBI untuk melakukan pengecekan barang bukti uang dolar dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Pemeriksaan dilakukan sebelum seluruh barang bukti dan penanganan perkara dilimpahkan ke Kejagung. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangan pada Senin 13 Juli mengatakan, pemeriksaan barang bukti akan melibatkan Kedubes Amerika Serikat, Kedubes Singapura, dan Bank Indonesia. Menurut Budi, pemeriksaan ini sebagai bagian dari validasi barang bukti sebelum pelimpahan ke Kejagung. Adapun hasil pemeriksaan terhadap mata uang asing maupun barang bukti lain akan disampaikan bertahap sesuai perkembangan penyidikan. Selain falas, penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 74 keping emas seberat 74 kg. Hasil uji laboratorium tersebut diperkirakan akan keluar dalam 2 hari. Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri melimpahkan penyidikan 3 perkara dugaan korupsi dan TPPU ke Kejagung. Menurut Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto, pelimpahan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua institusi agar proses penyidikan berlanjut secara terpadu. Adapun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terlihat menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejagung Jakarta Selatan pada Senin siang. Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin menepis anggapan bahwa hubungan kedua institusi tersebut tak harmonis. Menurutnya, pertemuan merupakan agenda silaturahmi yang rutin dilakukan dan bukan sesuatu yang baru. Barang bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping atau dengan disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak lanjut penanganan perkara, sehingga penyerahan barang bukti ini akan dilakukan uji lab dari Pegadaian. Nah, itu mempersingkat waktu, selama mungkin kami beri waktu untuk Pak Rubika menyampaikan. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Rudi. Kami dari Pegadaian tentunya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk kerjasama kolaborasi kami dengan institusi kepolisian dalam hal ini melakukan pengecekan nantinya terhadap barang bukti yang mungkin sudah dilakukan oleh Pak Budi. Terkait pengecekannya sendiri nanti kami menunggu koordinasi secara langsung akan dilaksanakan. Kalau dari kami, PT Pegadaian itu akan melakukan pengujian secara teknis terhadap barang bukti berupa emas yang tadi sudah kami lakukan cek awal ya Pak, berupa 74 keping, mungkin sekitar kepingnya itu berat 1 kg. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sementara itu ya rekan-rekan, kita akan sampaikan kembali nanti termasuk tentang barang bukti ini ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di lab. Hasilnya akan disampaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Itu ya, teman-teman. Nah, oke. Indikatornya apa sih yang kita? Karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas saya kan bukan emas yang dijual di pasaran kayak dalam bentuk. Nah, indikatornya yang diuji apa? Ada indikator.
Kejaksaan Agung memastikan akan independen dan profesional dalam penanganan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang dilimpahkan oleh Polri. Terkait penanganan perkara, Kejagung akan membentuk tim khusus yang diisi oleh orang-orang tertentu guna meminimalisir konflik kepentingan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penanganan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna dalam keterangan di Gedung Kejagung Jakarta Senin 13 Juli. Anang berujar Kejagung tak menutup kemungkinan untuk berkoordinasi dengan Polri yang menangani dari awal kasus guna mempelajari duduk perkara. Selain itu, Kejagung juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan supervisi guna menjaga independensi proses penyidikan. Yang menambahkan proses penyidikan juga akan berada dalam pengawasan Komisi 3 DPR. Anang menegaskan Kejagung akan bersikap terbuka dalam penanganan perkara namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Sementara itu dalam kesempatan terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya akan mengecek surat permohonan bantuan supervisi dari Kejagung terkait penanganan perkara ex-Jampitsus. Menurut Budi, KPK saat ini terus memantau dan mengikuti perkembangan kasus yang menyeret Febri Adriansyah tersebut. Budi menyoroti komitmen kuat kepolisian dan Kejagung yang saling bersinergi ketika Polri melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan pada akhir pekan lalu. Lembaga anti rasuah itu meyakini tim penyidik Kejagung akan bekerja secara profesional saat melengkapi berkas penyidikan tahap awal ini. Oh, enggak ada. Bukan, silakan aja. Yang jelas kan kalau kemarin Komisi 3 menyatakan akan ikut mengawasi pelaksanaan. Karena ini menjadi perkara sorotan publik yang cukup, otomatis kami juga harus hati-hati dan kami akan terbuka dalam hal-hal tertentu ya. Tapi kalau materi penyidikan itu lagi nggak bisa kita terbuka karena itu strategi bagi penyidik untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Tadi intinya apa? Dari KPK. Ya intinya kita nanti Pak Jampitsus akan membentuk tim penyidik di Kejaksaan orang-orang yang ditentukan. Ya, nanti khususnya itu orang-orang tertentu yang meminimalisir tidak ada konflik interest dengan yang satu saja. Seperti dari KPK nanti mekanismenya seperti apa, Pak? Ya umumnya kan di KPK itu ada lembaga supervisi. Itu akan mensupervisi penanganan perkara ini. Dan kita akan bekerja sama. Pak hari ini benar nggak Pak Don itu diperiksa Pak? Baru dengar ini dari saya belum tahu. Nggak ada. Pak soal pengamanan TNI Pak kepada yang melekat kepada FA ini Pak, apakah sekarang sudah ditanda? Sudah tidak ada. Ya, karena TNI itu melekat karena jabatan. Setelah itu tidak ada. Ya, baik. Terima kasih. Penahanan terhadap Pak Tutup ya. Yang pertama, kalau kita merujuk pada Undang-Undang 19/2019, KPK memang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi ataupun supervisi kepada instansi yang punya tugas kewenangan dalam pemberantasan korupsi, ya, termasuk dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam hal ini kejaksaan ataupun kepolisian. Dalam konteks koordinasi dan supervisi juga sudah sering kami lakukan sejumlah perkara baik di pusat maupun di daerah, banyak yang kami koordinasikan ketika aparat penegak hukum mengalami kendala atau memerlukan bantuan dukungan dari KPK, misalnya untuk menghadirkan ahli, ya, untuk memberikan berbagai pandangan dan analisis dalam proses penyidikan. Nah, hal-hal demikian itu memang terbuka kemungkinan untuk KPK bersama aparat penegak hukum lain melakukan koordinasi ataupun supervisi terhadap suatu penanganan perkara. Nah, berkaitan dengan perkara yang sekarang sedang bergulir di Kejaksaan Agung, kita juga terus mengikuti dan memantau prosesnya, dan karena ini memang penyidikannya juga masih di tahap awal, baru Sabtu ya kemarin dilakukan pelimpahan dari kepolisian ke Kejaksaan Agung, dan kita juga sudah melihat komitmen kuat antara kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk terus bersinergi ke depannya dalam proses penyidikan perkara ini, sehingga kami juga meyakini penanganan perkara ini akan berjalan sesuai dengan mekanismenya. Penyidik akan bekerja profesional
yang dilakukan oleh kepolisian maupun kejaksaan agung. Bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping atau dengan disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak Polri akan menggandeng sejumlah institusi termasuk FBI untuk melakukan pengecekan barang bukti uang dolar dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Pemeriksaan dilakukan sebelum seluruh barang bukti dan penanganan perkara dilimpahkan ke Kejagung. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangan pada Senin 13 Juli mengatakan, pemeriksaan barang bukti akan melibatkan Kedubes Amerika Serikat, Kedubes Singapura, dan Bank Indonesia. Menurut Budi, pemeriksaan ini sebagai bagian dari validasi barang bukti sebelum pelimpahan ke Kejagung. Adapun hasil pemeriksaan terhadap mata uang asing maupun barang bukti lain akan disampaikan bertahap sesuai perkembangan penyidikan. Selain falas, penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 74 keping emas seberat 74 kg. Hasil uji laboratorium tersebut diperkirakan akan keluar dalam 2 hari. Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri melimpahkan penyidikan 3 perkara dugaan korupsi dan TPPU ke Kejagung. Menurut Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto, pelimpahan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua institusi agar proses penyidikan berlanjut secara terpadu. Adapun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terlihat menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejagung Jakarta Selatan pada Senin siang. Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin menepis anggapan bahwa hubungan kedua institusi tersebut tak harmonis. Menurutnya, pertemuan merupakan agenda silaturahmi yang rutin dilakukan dan bukan sesuatu yang baru. Barang bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping atau dengan disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak lanjut penanganan perkara sehingga penyerahan barang bukti ini akan dilakukan uji lab dari Pegadaian. Nah, itu mau tersingkat waktu, silakan mungkin kami beri waktu untuk Pak Rubika menyampaikan. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Budi. Kami dari PT Pegadaian tentunya terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk kerjasama kolaborasi kami dengan institusi kepolisian dalam hal ini melakukan pengecekan nantinya terhadap barang bukti yang mungkin sudah dilakukan oleh Pak Budi. Terkait pengecekannya sendiri nanti kami menunggu koordinasi secara langsung akan dilaksanakan. Kalau dari kami PT Pegadaian itu akan melakukan pengujian secara teknis terhadap barang bukti berupa emas yang tadi sudah kami lakukan cek awal ya Pak, berupa 74 keping, mungkin sekitar 4 kepingnya itu berat 1 kilogram. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sementara itu ya rekan-rekan, kita akan sampaikan kembali nanti termasuk tentang barang bukti ini ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi,
ujinya itu nanti dilakukan di lab, hasilnya akan disampaikan dalam 1-2 hari ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, oke. Untuk indikatornya tadi spend kita, karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas saya kan bukan emas seperti yang dijual di pasaran kan dalam bentuk. Nah, indikatornya yang diuji apa? Ada indikator. Kejaksaan Agung memastikan akan independen dan profesional dalam penanganan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang dilimpahkan oleh Polri. Terkait penanganan perkara, Kejagung akan membentuk tim khusus yang diisi oleh orang-orang tertentu guna meminimalisir konflik kepentingan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penanganan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna dalam keterangan di Gedung Kejagung Jakarta Senin 13 Juli. Anang berujar Kejagung tak menutup kemungkinan untuk berkoordinasi dengan Polri yang menangani dari awal kasus guna mempelajari duduk perkara. Selain itu, Kejagung juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan supervisi guna menjaga independensi proses penyidikan. Yang menambahkan proses penyidikan juga akan berada dalam pengawasan Komisi 3 DPR. Anang menegaskan Kejagung akan bersikap terbuka dalam penanganan perkara namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Sementara itu dalam kesempatan terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya akan mengecek surat permohonan bantuan supervisi dari Kejagung terkait penanganan perkara ex-Jampitsus. Menurut Budi, KPK saat ini terus memantau dan mengikuti perkembangan kasus yang menyeret Febri Adriansyah tersebut. Budi menyoroti komitmen kuat kepolisian dan Kejagung yang saling bersinergi ketika Polri melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan pada akhir pekan lalu. Lembaga anti rasuah itu meyakini tim penyidik Kejagung akan bekerja secara profesional saat melengkapi berkas penyidikan tahap awal ini. Oh, enggak ada. Bukan, silakan aja. Yang jelas kan kalau kemarin Komisi 3 menyatakan akan ikut mengawasi pelaksanaan. Karena ini menjadi perkara sorotan publik yang cukup, dan otomatis kami juga harus hati-hati dan kami akan terbuka dalam hal-hal tertentu ya. Tapi kalau materi penyidikan itu lagi nggak bisa kita terbuka karena itu strategi bagi penyidik untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Tadi supervisi dari KPK. Ya intinya kita nanti Pak Jampitsus akan membentuk tim penyidik di Kejaksaan orang-orang yang ditentukan. Ya, nanti khususnya itu orang-orang tertentu yang meminimalisir tidak ada konflik interest dengan yang satu saja. Supervisi dari KPK nanti mekanismenya seperti apa, Pak? Ya umumnya kan di KPK itu ada lembaga supervisi. Itu akan mensupervisi penanganan perkara ini. Dan kita akan bekerja sama. Pak, hari ini benar nggak Pak Don itu diperiksa, Pak? Baru dengar ini dari saya belum tahu. Nggak ada. Pak, soal pengamanan TNI Pak kepada yang melekat kepada FA ini Pak, apakah sekarang sudah ditanda? Sudah tidak. Ya, karena TNI itu melekat karena jabatan. Setelah itu tidak ada. Ya, baik. Terima kasih. Penahanan terhadap Pak Elma. Tutup ya. Yang pertama, kalau kita merujuk pada Undang-Undang 19/2019, KPK memang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi ataupun supervisi kepada instansi yang punya tugas kewenangan dalam pemberantasan korupsi, ya, termasuk dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam hal ini kejaksaan ataupun kepolisian. Dalam konteks koordinasi dan supervisi ini juga sudah sering kami lakukan sejumlah perkara baik di pusat maupun di daerah, banyak yang kami koordinasikan ketika aparat penegak hukum mengalami kendala atau memerlukan bantuan dukungan dari KPK, misalnya untuk menghadirkan ahli, ya, untuk memberikan berbagai pandangan dan analisis dalam proses penyidikan. Nah, hal-hal demikian itu memang terbuka kemungkinan itu KPK bersama aparat penegak hukum lain melakukan koordinasi ataupun supervisi terhadap suatu penanganan perkara. Nah, berkaitan dengan perkara yang sekarang sedang bergulir di Kejaksaan Agung, kita juga terus mengikuti dan memantau prosesnya, dan karena ini memang penyidikannya juga masih di tahap awal, baru
Sabtu ya kemarin dilakukan pelimpahan dari kepolisian ke Kejaksaan Agung, dan kita juga sudah melihat komitmen kuat antara kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk terus bersinergi ke depannya dalam proses penyidikan perkara ini, sehingga kami juga meyakini penanganan perkara ini akan berjalan sesuai dengan mekanismenya. Penyidik akan bekerja profesional sehingga bisa segera dilengkapi berkas penyidikan dalam perkara ini, dan tentu KPK juga mendukung penuh upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian maupun Kejaksaan Agung. Bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping, kemudian disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak Polri akan menggandeng sejumlah institusi termasuk FBI untuk melakukan pengecekan barang bukti uang dolar dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Pemeriksaan dilakukan sebelum seluruh barang bukti dan penanganan perkara dilimpahkan ke Kejagung. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangan pada Senin 13 Juli mengatakan, pemeriksaan barang bukti akan melibatkan Kedubes Amerika Serikat, Kedubes Singapura, dan Bank Indonesia. Menurut Budi, pemeriksaan ini sebagai bagian dari validasi barang bukti sebelum pelimpahan ke Kejagung. Adapun hasil pemeriksaan terhadap mata uang asing maupun barang bukti lain akan disampaikan bertahap sesuai perkembangan penyidikan. Selain falas, penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 74 keping emas seberat 74 kg. Hasil uji laboratorium tersebut diperkirakan akan keluar dalam 2 hari. Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri melimpahkan penyidikan 3 perkara dugaan korupsi dan TPPU ke Kejagung. Menurut Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto, pelimpahan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua institusi agar proses penyidikan berlanjut secara terpadu. Adapun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terlihat menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejagung Jakarta Selatan pada Senin siang. Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin menepis anggapan bahwa hubungan kedua institusi tersebut tak harmonis. Menurutnya, pertemuan merupakan agenda silaturahmi yang rutin dilakukan dan bukan sesuatu yang baru. Barang bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping, kemudian disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak lanjut penanganan perkara, sehingga penyerahan barang bukti ini akan dilakukan uji lab dari Pegadaian. Untuk mempersingkat waktu, sekarang mungkin kami beri waktu untuk Pak Rudika menyampaikan. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Yudi. Kami dari Pegadaian sebenarnya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk kerjasama kolaborasi kami dengan institusi kepolisian dalam hal ini melakukan pengecekan nantinya terhadap barang bukti yang mungkin sudah dilakukan oleh Pak Budi. Terkait pengecekannya sendiri, nanti kami menunggu koordinasi secara langsung akan dilaksanakan. Kalau dari kami, PT Pegadaian itu akan melakukan pengujian secara teknis terhadap barang bukti berupa emas yang tadi sudah kami lakukan cek awal ya Pak, berupa 74 keping, mungkin sekitar kepingnya itu berat 1 kg. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sementara itu ya rekan-rekan, kita akan sampaikan kembali nanti termasuk tentang barang bukti ini ada ini ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari
teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan nanti hasilnya dari 74 land bank ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di web. Hasilnya akan disampaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, oke. Indikatornya apa sih yang kita? Karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas cair kan bukan emas yang dijual di pasaran kan dalam bentuk. Indikatornya yang diuji apa? Ada indikator. Kejaksaan Agung memastikan akan independen dan profesional dalam penanganan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang dilimpahkan oleh Polri. Terkait penanganan perkara, Kejagung akan membentuk tim khusus yang diisi oleh orang-orang tertentu guna meminimalisir konflik kepentingan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penanganan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna dalam keterangan di Gedung Kejagung Jakarta Senin 13 Juli. Anang berujar Kejagung tak menutup kemungkinan untuk berkoordinasi dengan Polri yang menangani dari awal kasus guna mempelajari duduk perkara. Selain itu, Kejagung juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan supervisi guna menjaga independensi proses penyidikan. Yang menambahkan proses penyidikan juga akan berada dalam pengawasan Komisi 3 DPR. Anang menegaskan Kejagung akan bersikap terbuka dalam penanganan perkara namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Sementara itu dalam kesempatan terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya akan mengecek surat permohonan bantuan supervisi dari Kejagung terkait penanganan perkara ex-Jampitsus. Menurut Budi, KPK saat ini terus memantau dan mengikuti perkembangan kasus yang menyeret Febri Adriansyah tersebut. Budi menyoroti komitmen kuat kepolisian dan Kejagung yang saling bersinergi ketika Polri melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan pada akhir pekan lalu. Lembaga anti rasuah itu meyakini tim penyidik Kejagung akan bekerja secara profesional saat melengkapi berkas penyidikan tahap awal ini. Oh, enggak ada. Bukan, silakan aja. Yang jelas kan kalau kemarin Komisi 3 menyatakan akan ikut mengawasi pelaksanaan. Karena ini menjadi perkara sorotan publik yang cukup, dan otomatis kami juga harus hati-hati dan kami akan terbuka dalam hal-hal tertentu ya. Tapi kalau materi penyidikan itu lagi nggak bisa kita terbuka karena itu strategi bagi penyidik untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Tadi supervisi dari KPK. Ya intinya kita nanti Pak Jampitsus akan membentuk tim penyidik di Kejaksaan orang-orang yang ditentukan. Ya nanti khususnya itu orang-orang tertentu yang meminimalisir tidak ada konflik interest dengan yang sampai saja. Seperti dari KPK nanti mekanismenya seperti apa, Pak? Ya umumnya kan di KPK itu ada lembaga supervisi. Itu akan mensupervisi penanganan perkara ini. Dan kita akan bekerja sama. Pak hari ini benar nggak Pak Don itu diperiksa Pak? Baru dengar itu dari saya belum tahu. Nggak ada. Pak soal pengamanan TNI Pak kepada yang melekat kepada FA ini Pak, apakah sekarang sudah sudah tidak. Ya, karena TNI itu melekat karena jabatan. Setelah itu tidak ada. Ya, baik. Terima kasih. Penahanan terhadap Pak apakah akan dilakukan di waktu dekat? Penahanan. Yang pertama, kalau kita merujuk pada Undang-Undang 19/2019, KPK memang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi ataupun supervisi kepada instansi yang punya tugas kewenangan dalam pemberantasan korupsi, ya, termasuk dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam hal ini kejaksaan ataupun kepolisian. Dalam konteks koordinasi dan supervisi ini juga sudah sering kami lakukan. Sejumlah perkara baik di pusat maupun di daerah banyak yang kami koordinasikan ketika aparat penegak hukum mengalami kendala atau memerlukan bantuan dukungan dari KPK, misalnya untuk menghadirkan ahli, ya, untuk memberikan berbagai pandangan dan analisis dalam proses penyidikan. Nah, hal-hal demikian itu memang terbuka kemungkinan
mereka bersama aparat penegak hukum lain melakukan koordinasi ataupun supervisi terhadap suatu penanganan perkara. Nah, berkaitan dengan perkara yang sekarang sedang bergulir di Kejaksaan Agung, kita juga terus mengikuti dan memantau prosesnya, dan karena ini memang penyidikannya juga masih di tahap awal, baru Sabtu ya kemarin dilakukan pelimpahan dari kepolisian ke Kejaksaan Agung, dan kita juga sudah melihat komitmen kuat antara kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk terus bersinergi ke depannya dalam proses penyidikan perkara ini, sehingga kami juga meyakini penanganan perkara ini akan berjalan sesuai dengan mekanismenya. Penyidik akan bekerja profesional sehingga bisa segera dilengkapi berkas penyidikan dalam perkara ini. Dan tentu KPK juga mendukung penuh upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian maupun Kejaksaan Agung. Bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping, kemudian disetarakan dengan 74 kilogram. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak Polri akan menggandeng sejumlah institusi termasuk FBI untuk melakukan pengecekan barang bukti uang dolar dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Pemeriksaan dilakukan sebelum seluruh barang bukti dan penanganan perkara dilimpahkan ke Kejagung. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangan pada Senin 13 Juli mengatakan, pemeriksaan barang bukti akan melibatkan Kedubes Amerika Serikat, Kedubes Singapura, dan Bank Indonesia. Menurut Budi, pemeriksaan ini sebagai bagian dari validasi barang bukti sebelum pelimpahan ke Kejagung. Adapun hasil pemeriksaan terhadap mata uang asing maupun barang bukti lain akan disampaikan bertahap sesuai perkembangan penyidikan. Selain falas, penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 74 keping emas seberat 74 kg. Hasil uji laboratorium tersebut diperkirakan akan keluar dalam 2 hari. Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri melimpahkan penyidikan 3 perkara dugaan korupsi dan TPPU ke Kejagung. Menurut Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto, pelimpahan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua institusi agar proses penyidikan berlanjut secara terpadu. Adapun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terlihat menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejagung Jakarta Selatan pada Senin siang. Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin menepis anggapan bahwa hubungan kedua institusi tersebut tak harmonis. Menurutnya, pertemuan merupakan agenda silaturahmi yang rutin dilakukan dan bukan sesuatu yang baru. Barang bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping, kemudian disetarakan dengan 74 kilogram. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak lanjut penanganan perkara, sehingga penyerahan barang bukti ini akan dilakukan uji lab dari Pegadaian. Nah, itu mempersingkat waktu, silakan mungkin kami beri waktu untuk Pak Rudika menyampaikan. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Budi. Kami dari Pegadaian sebenarnya terima kasih atas saya yang diberikan untuk kerjasama kolaborasi kami dengan institusi kepolisian dalam hal ini melakukan pengecekan nantinya terhadap barang bukti yang mungkin sudah dilakukan oleh Pak Budi. Terkait pengecekannya sendiri nanti kami menunggu koordinasi secara langsung akan dilaksanakan. Kalau dari kami, PT Pegadaian itu akan melakukan pengujian secara teknis terhadap barang bukti berupa emas yang tadi sudah kami lakukan cek awal ya Pak, berupa 74 keping, mungkin sekitar kepingnya itu berat 1 kilogram. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sementara itu ya rekan-rekan, kita akan sampaikan kembali nanti termasuk tentang barang bukti ini ada
Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di lab. Hasilnya akan disampaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, oke. Indikatornya tadi scan kita, karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas saya kan bukan emas seperti yang dijual di pasaran kan, dalam bentuk. Indikatornya yang diuji apa? Ada misalkan. Kejaksaan Agung memastikan akan independen dan profesional dalam penanganan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang dilimpahkan oleh Polri. Terkait penanganan perkara, Kejagung akan membentuk tim khusus yang diisi oleh orang-orang tertentu guna meminimalisir konflik kepentingan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penanganan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna dalam keterangan di Gedung Kejagung Jakarta Senin 13 Juli. Anang berujar Kejagung tak menutup kemungkinan untuk berkoordinasi dengan Polri yang menangani dari awal kasus guna mempelajari duduk perkara. Selain itu, Kejagung juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan supervisi guna menjaga independensi proses penyidikan. Yang menambahkan proses penyidikan juga akan berada dalam pengawasan Komisi 3 DPR. Anang menegaskan Kejagung akan bersikap terbuka dalam penanganan perkara namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Sementara itu dalam kesempatan terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya akan mengecek surat permohonan bantuan supervisi dari Kejagung terkait penanganan perkara ex-Jampitsus. Menurut Budi, KPK saat ini terus memantau dan mengikuti perkembangan kasus yang menyeret Febri Adriansyah tersebut. Budi menyoroti komitmen kuat kepolisian dan Kejagung yang saling bersinergi ketika Polri melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan pada akhir pekan lalu. Lembaga anti rasuah itu meyakini tim penyidik Kejagung akan bekerja secara profesional saat melengkapi berkas penyidikan tahap awal ini. Oh, enggak ada. Bukan, silakan aja. Yang jelas kan kalau kemarin Komisi 3 menyatakan akan ikut mengawasi pelaksanaan. Karena ini menjadi perkara sorotan publik yang cukup, otomatis kami juga harus hati-hati dan kami akan terbuka dalam hal-hal tertentu ya. Tapi kalau materi penyidikan itu lagi nggak bisa kita terbuka karena itu strategi bagi penyidik untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Tadi supervisi dari KPK. Ya intinya kita nanti Pak Jampitsus akan membentuk tim penyidik di Kejaksaan orang-orang yang ditentukan. Ya nanti khususnya itu orang-orang tertentu yang meminimalisir tidak ada konflik interest dengan yang sampai saja. Supervisi dari KPK nanti mekanismenya seperti apa, Pak? Ya umumnya kan di KPK itu ada lembaga supervisi. Itu akan mensupervisi penanganan perkara ini. Dan kita akan bekerja sama. Pak hari ini benar nggak Pak Don itu diperiksa, Pak? Baru dengar ini dari saya belum tahu. Nggak ada. Pak soal pengamanan TNI Pak kepada yang melekat kepada FA ini Pak, apakah sekarang sudah ditanda? Sudah tidak. Ya, karena PN itu melekat karena jabatan. Setelah itu tidak ada. Ya, baik. Terima kasih. Penahanan terhadap Pak Yosma Cukup ya. Yang pertama, kalau kita merujuk pada Undang-Undang 19/2019, KPK memang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi ataupun supervisi pada instansi yang punya tugas kewenangan dalam pemberantasan korupsi, ya, termasuk dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam hal ini kejaksaan ataupun kepolisian. Dalam konteks koordinasi dan supervisi itu juga sudah sering kami lakukan sejumlah perkara baik di pusat maupun di
hukum mengalami kendala atau memerlukan bantuan dukungan dari KPK, misalnya untuk menghadirkan ahli, ya, untuk memberikan berbagai pandangan dan analisis dalam proses penyidikan, dan hal-hal demikian itu memang terbuka kemungkinan untuk KPK bersama aparat penegak hukum lain melakukan koordinasi ataupun supervisi terhadap suatu penanganan perkara. Nah, berkaitan dengan perkara yang sekarang sedang bergulir di Kejaksaan Agung, kita juga terus mengikuti dan memantau prosesnya, dan karena ini memang penyidikannya juga masih di tahap awal, baru Sabtu ya kemarin dilakukan pelimpahan dari kepolisian ke Kejaksaan Agung, dan kita juga sudah melihat komitmen kuat antara kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk terus bersinergi depannya dalam proses penyidikan perkara ini, sehingga kami juga meyakini penanganan perkara ini akan berjalan sesuai dengan mekanismenya. Penyidik akan bekerja profesional sehingga bisa segera dilengkapi berkas penyidikan dalam perkara ini, dan tentu KPK juga mendukung penuh upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian maupun Kejaksaan Agung. Bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping, kemudian disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak Polri akan menggandeng sejumlah institusi termasuk FBI untuk melakukan pengecekan barang bukti uang dolar dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Pemeriksaan dilakukan sebelum seluruh barang bukti dan penanganan perkara dilimpahkan ke Kejagung. Kapitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangan pada Senin 13 Juli mengatakan, pemeriksaan barang bukti akan melibatkan Kedubes Amerika Serikat, Kedubes Singapura, dan Bank Indonesia. Menurut Budi, pemeriksaan ini sebagai bagian dari validasi barang bukti sebelum pelimpahan ke Kejagung. Adapun hasil pemeriksaan terhadap mata uang asing maupun barang bukti lain akan disampaikan bertahap sesuai perkembangan penyidikan. Selain falas, penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 74 keping emas seberat 74 kg. Hasil uji laboratorium tersebut diperkirakan akan keluar dalam 2 hari. Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri melimpahkan penyidikan 3 perkara dugaan korupsi dan TPPU ke Kejagung. Menurut Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto, pelimpahan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua institusi agar proses penyidikan berlanjut secara terpadu. Adapun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terlihat menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejagung Jakarta Selatan pada Senin siang. Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin menepis anggapan bahwa hubungan kedua institusi tersebut tak harmonis. Menurutnya, pertemuan merupakan agenda silaturahmi yang rutin dilakukan dan bukan sesuatu yang baru. Barang bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping, kemudian disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak lanjut penanganan perkara, sehingga penyerahan barang bukti ini akan dilakukan uji lab dari Pegadaian. Untuk mempersingkat waktu, silakan mungkin kami beri waktu coba Rudika menyampaikan. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Budi. Kami dari Pegadaian tentunya terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk kerjasama kolaborasi kami dengan institusi kepolisian dalam hal ini melakukan pengecekan nantinya terhadap barang bukti yang mungkin sudah dilakukan oleh Pak Budi. Terkait pengecekannya sendiri nanti kami menunggu koordinasi secara langsung akan dilaksanakan. Kalau dari kami, PT Pegadaian itu akan melakukan pengujian secara teknis terhadap barang bukti berupa emas yang tadi sudah kami lakukan cek awal ya Pak.
berupa 74 keping, mungkin sekitar 4 kepingnya itu berat 1 kilogram. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sementara itu ya rekan-rekan, kita akan sampaikan kembali nanti termasuk tentang barang bukti ini ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang dolar, US dollar dari FBI dan kedutaan Amerika, termasuk dari kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 land bank ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di web. Hasilnya akan disampaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Itu ya teman-teman. Nah, oke. Indikatornya apa dispen kita? Karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas saya kan bukan emas seperti yang dijual di pasaran kayak dalam bentuk. Indikatornya yang berusia apa? Ada Kejaksaan Agung memastikan akan independen dan profesional dalam penanganan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang dilimpahkan oleh Polri. Terkait penanganan perkara, Kejagung akan membentuk tim khusus yang diisi oleh orang-orang tertentu guna meminimalisir konflik kepentingan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penanganan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, dalam keterangan di Gedung Kejagung Jakarta, Senin 13 Juli. Anang berujar, Kejagung tak menutup kemungkinan untuk berkoordinasi dengan Polri yang menangani dari awal kasus guna mempelajari duduk perkara. Selain itu, Kejagung juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan supervisi guna menjaga independensi proses penyidikan. Yang menambahkan proses penyidikan juga akan berada dalam pengawasan Komisi 3 DPR. Anang menegaskan, Kejagung akan bersikap terbuka dalam penanganan perkara namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Sementara itu dalam kesempatan terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya akan mengecek surat permohonan bantuan supervisi dari Kejagung terkait penanganan perkara ex-Jampitsus. Menurut Budi, KPK saat ini terus memantau dan mengikuti perkembangan kasus yang menyeret Febri Adriansyah tersebut. Budi menyoroti komitmen kuat kepolisian dan Kejagung yang saling bersinergi ketika Polri melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan pada akhir pekan lalu. Lembaga anti rasuah itu meyakini tim penyidik Kejagung akan bekerja secara profesional saat melengkapi berkas penyidikan tahap awal ini. Oh, enggak ada. Bukan, silakan aja. Yang jelas kan kalau kemarin Komisi 3 menyatakan akan ikut mengawasi pelaksanaan. Karena ini menjadi perkara sorotan publik yang cukup, otomatis kami juga harus hati-hati dan kami akan terbuka dalam hal-hal tertentu ya. Tapi kalau materi penyidikan itu lagi nggak bisa kita terbuka karena itu strategi bagi penyidik untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Tadi supervisi dari KPK. Ya intinya kita nanti Pak Jampitsus akan membentuk tim penyidik di Kejaksaan, orang-orang yang ditentukan. Ya, nanti khususnya itu orang-orang tertentu yang meminimalisir tidak ada konflik interest dengan yang sampai saja. Supervisi dari KPK nanti mekanismenya seperti apa, Pak? Ya umumnya kan di KPK itu ada lembaga supervisi. Itu akan mensupervisi penanganan perkara ini. Dan kita akan bekerja sama. Pak, hari ini benar nggak Pak Don itu diperiksa, Pak? Baru dengar itu dari saya belum tahu. Nggak ada. Pak, soal pengamanan TNI Pak kepada yang melekat kepada FA ini Pak, apakah sekarang sudah sudah tidak. Ya, karena TNI itu melekat karena jabatan. Setelah itu tidak ada. Ya, baik. Terima kasih. Penahanan terhadap Pak Yofat, apakah akan dilakukan dalam waktu dekat? Tutup ya. Penahanan.
Yang pertama, kalau kita merujuk pada Undang-Undang 19/2019, KPK memang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi ataupun supervisi kepada instansi yang punya tugas kewenangan dalam pemberantasan korupsi, ya, termasuk dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam hal ini kejaksaan ataupun kepolisian. Dalam konteks koordinasi dan supervisi ini juga sudah sering kami lakukan sejumlah perkara baik di pusat maupun di daerah, banyak yang kami koordinasikan ketika aparat penegak hukum mengalami kendala atau memerlukan bantuan dukungan dari KPK, misalnya untuk menghadirkan ahli, ya, untuk memberikan berbagai pandangan dan analisis dalam proses penyidikan. Nah, hal-hal demikian itu memang terbuka kemungkinan itu KPK bersama aparat penegak hukum lain melakukan koordinasi ataupun supervisi terhadap suatu penanganan perkara. Nah, berkaitan dengan perkara yang sekarang sedang bergulir di Kejaksaan Agung, kita juga terus mengikuti dan memantau prosesnya, dan karena ini memang penyidikannya juga masih di tahap awal, baru Sabtu ya kemarin dilakukan pelimpahan dari kepolisian ke Kejaksaan Agung, dan kita juga sudah melihat komitmen kuat antara kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk terus sinergi depannya dalam proses penyidikan perkara ini, sehingga kami juga meyakini penanganan perkara ini akan berjalan sesuai dengan mekanismenya. Penyidik akan bekerja profesional sehingga bisa segera dilengkapi berkas penyidikan dalam perkara ini, dan tentu KPK juga mendukung penuh upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian maupun Kejaksaan Agung. Bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping, atau kan disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak Polri akan menggandeng sejumlah institusi termasuk FBI untuk melakukan pengecekan barang bukti uang dolar dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Pemeriksaan dilakukan sebelum seluruh barang bukti dan penanganan perkara dilimpahkan ke Kejagung. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Harmanto dalam keterangan pada Senin 13 Juli mengatakan, pemeriksaan barang bukti akan melibatkan Kedubes Amerika Serikat, Kedubes Singapura, dan Bank Indonesia. Menurut Budi, pemeriksaan ini sebagai bagian dari validasi barang bukti sebelum pelimpahan ke Kejagung. Adapun hasil pemeriksaan terhadap mata uang asing maupun barang bukti lain akan disampaikan bertahap sesuai perkembangan penyidikan. Selain falas, penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 74 keping emas seberat 74 kg. Hasil uji laboratorium tersebut diperkirakan akan keluar dalam 2 hari. Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri melimpahkan penyidikan 3 perkara dugaan korupsi dan TPPU ke Kejagung. Menurut Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto, pelimpahan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua institusi agar proses penyidikan berlanjut secara terpadu. Adapun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terlihat menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejagung Jakarta Selatan pada Senin siang. Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin menepis anggapan bahwa hubungan kedua institusi tersebut tak harmonis. Menurutnya, pertemuan merupakan agenda silaturahmi yang rutin dilakukan dan bukan sesuatu yang baru. Barang bukti yang ada pada hari ini terkait tentang barang bukti emas yang ditemukan 74 keping, atau kan disetarakan dengan 74 kg. Maka nanti proses terkait tentang penyerahan dan tindak lanjut penanganan perkara, sehingga penyerahan barang bukti ini akan dilakukan uji lab dari Pegadaian. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekarang mungkin kami beri waktu untuk Pak Rudika menyampaikan. Ya, selamat siang.